Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iyo sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iyo sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil ya Bil. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu yo. tuh. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah, Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kalau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada semua ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, pantas. Bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh, oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah, punya siapa Bukan ini? itu tuh. Kayu jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo, Karet mainan itu. nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah, pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah deh, apa tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Beh. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf
ya kak. Kau nih, macam mengganggu dah kau nih. Yuk maaf ya kak, kita ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Yuk. Iya, Kak. diganti be ya Bisa, Mas. Maaf Mas. Sayang, Apa? kenapa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun. Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Pani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Weh, Pani hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria.
Ado Jo Arda. Akhirnya semua Menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Benar-benar 别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。 Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau lihat jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu bilang ke dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Cut. Aduh, lagi syuting ini.
syuting. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng Popi. Biasa bae. Sadar jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita gak pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar. Kau nih, dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik, laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting, tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya, inget kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya, lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke, kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut tidak kacik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah, gonting itu di situ nah. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah. Biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih yang kau nih. Aku. Tukar cinta itu lah dia gitu. Udah biasa. Buntung ini. Sholat itu
adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarokallah benar. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes. Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah mari lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Maria kena bola. Minggir, kutombor ya.
Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya. Jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring. Kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek. Belanja. Yo pempek. Wih besar rumah ini. Pempek. Nah pempek yuk. Silakan kak. Ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tau nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja bang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak. Tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa? Apa selibit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah kak asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy bang, asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Talk Show,
seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk pegawai tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak pegawai di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Nah macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harta gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu.
Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini rumah aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat pada sini. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Ya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi.
Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar nih, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar nih. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Ay, motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Ay, kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Ay, kau. Ais, dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nah bajunya rapi-rapi mek itu. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak lapar tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Begal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit.
Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sin Seming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sin Seming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sin Seming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinsemi. Begitu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinsemi. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemi, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinsimeng, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinsimeng, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinsimeng yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Wong Spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Kita liburan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, waduh. Asik. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang telat. dan Aku deh. Oke lah kau yang kau. Ayo, ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kagak nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cek pening pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espayun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Aku Cek. Mana dia, Cek? Kemanian kau nih Pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi, Cek? Aku rada gok dulu.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, ayo lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih kak. Yo. Pak Dayat, paket. Kak, itu rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Nah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dari bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPD Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPD Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
Saya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kalau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut tuh, Dek. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu. Dari cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain.
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nih ya. Depan rame bae bila. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nih ya. Galak pula adik. Itu depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Baik bila. Dipayu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nih Cek berdua ini. Lama kalian nikah? Oh,
iyo. Kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lah lama kak ye, iyo. Boleh lah ye. Lah lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado. Ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya. Apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Dojo Arda. Pada akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? Sama Be sebenarnya. Sama Be. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Maju, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapa? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah men, apa tuker-tuker mah itu? Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Ada rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Maaf ya Kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Satu aku ini. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih di rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Kamu, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Lu beres lah. Siap lah. Ya, Nene. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Dok serah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh di jigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka.
promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih Kali main Cek, manjang. Dek, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, gala ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah, Sen. Kita balik dulu mama, Sen. Kita gari dulu, Cek Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria!
Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bukas. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bukas, ya, Bukas. Nah, ada wongnya, jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Oke, buka dulu coba. Apa kabar, Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tuh ceritanya tuh. Nah, jak julaan, masuk juga buat sini kayak kamu. Lupa cak mayar, Bukas. Buntu, Cak Maya buntu, bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan gitu, Bu. Bu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Kak Hujan. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama David Iskandar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Pagi, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Sumsel mengakibatkan kualitas udara di Kota Palembang dan 3 kabupaten di Sumatera Selatan menjadi tidak sehat. ISPU tertinggi di Sumatera Selatan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dengan angka 157. Kondisi ini menjadikan Ogan Ilir sebagai daerah dengan ISPU tertinggi kedua secara nasional setelah Kota Medan dengan ISPU 195. Kualitas udara tidak sehat juga terpantau di Kota Palembang dengan ISPU 141. Selanjutnya Kabupaten Musi Rawas mencatat ISPU 125, sedangkan Kabupaten Pedukal Abab Lematang Ilir Pali berada di angka 121. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHP Sumatera Selatan, Reza Wahya mengatakan, penurunan kualitas udara dipengaruhi oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Kita masuk kategori tidak sehat. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di wilayah mineral dan gambut. Dalam beberapa hari terakhir di wilayah gambut itu terjadi peningkatan jumlah titik hotspot sehingga terjadi peningkatan jumlah abu dan asap yang berterbangan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Selain itu, pergerakan angin dari wilayah selatan menuju utara juga berpotensi membawa kabut asap dari daerah terjadi kebakaran hutan dan lahan ke wilayah perkotaan, termasuk Palembang dan sekitarnya. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai mengancam sejumlah wilayah di Sumatera Selatan termasuk Kota Palembang. Kondisi ini perlu diwaspadai terutama untuk menjaga kesehatan masyarakat. Mengantisipasi dampak kabut asap, anggota DPRD Sumatera Selatan yang juga Ketua Fraksi PKS Sumatera Selatan, M. Toha, menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga kondisi kesehatan. Masyarakat khususnya para pelajar diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara menurun akibat kabut asap. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta memperbanyak konsumsi air putih untuk menjaga kondisi tubuh. Mereka menghindari udara yang sudah sebagian memang bisa dirasakan. Yang kedua, mengurangi kegiatan-kegiatan di luar bagi sekolah, olahraga, dan seterusnya. Mungkin bisa di sekolah, artinya jangan sampai di luar, di hal-hal semacam itu mungkin yang akan maju. Sebelum tadi kita sepakat, artinya benar-benar dipelajari lingkungan ini oleh pihak dinas pendidikan. Terkait wacana libur sekolah akibat kabut asap karhutla, M. Toha menilai hal tersebut perlu dibicarakan dan dikaji lebih dalam. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu melakukan diskusi bersama untuk menentukan langkah yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan keselamatan para pelajar. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Palembang menghimbau seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Sekolah diminta mewajibkan penggunaan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan semakin menjadi perhatian. BPBD Sumatera Selatan bahkan menyiapkan opsi meliburkan sekolah jika kondisi kabut asap semakin tebal dan membahayakan kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Heru Hermawan mengatakan, hingga saat ini belum mengeluarkan surat edaran resmi terkait peliburan sekolah. Namun Dinas Pendidikan tetap memantau perkembangan kualitas udara jika kondisi semakin memburuk dan keputusan peliburan diberlakukan. Surat edaran resmi akan segera dikeluarkan. Ke depan kalau semakin memburuk, mungkin kita dari Dinas Pendidikan akan segera mengeluarkan himbauan
Mungkin diantaranya isi himbauannya mungkin kita mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar ruangan. Sementara itu, seluruh satuan sekolah dihimbau mewajibkan siswa dan guru menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta memberikan pembelajaran daring bagi siswa yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Ilham Wahyudi, PAL TV. TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang resmi ditutup. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis Pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 0418 Palembang di Kelurahan Talang Jambi berakhir. Seluruh program fisik dan non-fisik TMMD yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Kemanunggalan ini merupakan akselerasi peran TNI sebagai pendorong kemajuan bangsa serta bentuknya kekuatan. Upacara penutupan TMMD ke-129 digelar di lapangan Kelurahan Talang Jambe, Palembang, yang dipimpin Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Makhruf Zainuddin. Dalam kesempatan tersebut, Kasdam 2 Sriwijaya memberikan apresiasi terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan, baik fisik maupun non-fisik, dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD ke-129 ini adalah pembangunan jalan sepanjang 750 meter. Kasdam berharap hasil pembangunan tersebut dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kelurahan Talang Jambe.
tahun alhamdulillah meningkat dan bermanfaat buat masyarakat. Tadi kita sampaikan amar dari Bapak Panglima bahwa hasil yang sudah dicapai sekarang itu harus ditingkatkan. Karena kita kan istilahnya membuka jalan, selanjutnya untuk pengerasan, pengasmalan itu adalah dari Pemda. Sementara itu, Dandim 0418 Palembang selaku Komandan Satuan Tugas TMMD ke-129, Kolonel Arhanud Erik Novianto meminta masyarakat turut menjaga dan merawat seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini agar berbagai fasilitas yang telah dibangun melalui program TMMD dapat terus dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi warga dalam jangka panjang. Pesan untuk masyarakat agar hasil yang telah dicapai dari TMMD ke-129 ini untuk bisa dijaga bersama-sama dan dinikmati bersama-sama juga agar kedepannya bisa bertahan lama. Kedepan juga kita akan lakukan peningkatan kualitas daripada hasil TMMD ke-129. Selain meninjau hasil pembangunan fisik dalam rangkaian penutupan TMMD, Kasdam 2 Sriwijaya bersama Dandim 0418 Palembang dan Persit Kartika Chandra Kirana juga melakukan pengecekan kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program non-fisik TMMD yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, rangkaian kegiatan Kaperkap dalam rangka memperingati HUT IPKB ke-19, Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33, serta HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ditutup dengan kegiatan Fun Walk. Diikuti 422 peserta, kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus mendukung pola hidup sehat di lingkungan BKKBN Sumatera Selatan. Rangkaian kegiatan Kaperkap dalam rangka memperingati HUT IPKB ke-19, Harganas ke-33, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mencapai puncaknya melalui kegiatan Fun Walk. Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Dr. Arios, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Dr. Fahrina mengatakan, Fun Walk menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 hari. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai di lingkungan BKKBN Sumatera Selatan serta penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tak hanya perlombaan dan olahraga bersama, rangkaian Kaperkap juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan vaksinasi HPV bagi 110 peserta, serta pemberian bantuan kepada keluarga beresiko stunting atau KRS. Mengadakan kegiatan rangkaian 3 kegiatan. Pertama itu Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat provinsi ya, dan juga HUT IPKB Provinsi Sumatera Selatan, dan terakhir itu kita langsung rangkaikan dengan HUT RI ke-81. Jadi 3 rangkaian kegiatan besar kita gabung jadi satu. Pesertanya adalah pegawai kantor perwakilan dan PKB-PLKB di 17 kabupaten kota di 3 hari pertama. Ini rangkaian 4 hari, tanggal 10 Agustus sampai tanggal 13 Agustus ini. Sementara itu, Ketua DPD IPKB Sumatera Selatan, Faisal Anwar mengatakan kegiatan Kaperkap juga menjadi sarana seleksi dan persiapan menghadapi Pornas Korpri mendatang. Sebanyak 422 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, yang berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kekeluargaan. 10-12 itu fokusnya ke Kaperkapnya, kegiatan olahraga, voli, itu untuk menyeleksi teman-teman kita yang berbakat dan punya potensi untuk ikut ke Pornas Korpri nanti. Nah, untuk yang fun games memang intinya itu kita activity games yang menyenangkan. Melalui kegiatan tersebut, BKKBN Sumatera Selatan berharap semangat kebersamaan dan kekeluargaan di antara para pegawai serta mitra kerja dapat semakin kuat. Ilham Wahyudi, PAL TV.
PBB Sumsel berikan tali kasih ke warga terdampak kebakaran. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPD Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPD Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Adojo Arda. Pada akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah. Kali ini PMPB Sumsel memberikan tali kasih kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Kota Palembang. PMPB Sumsel turun langsung menyalurkan tali kasih kepada warga terdampak kebakaran di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang yang terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026. Bantuan tali kasih diserahkan sebagai bentuk kepedulian PMPB Sumsel terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.
Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas PMPB Sumsel kepada masyarakat yang terdampak bencana. Maruli menegaskan PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kondisi sulit akibat musibah. Kami dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, Provinsi Sumatera Selatan, mendapat amanah dari Bapak M. Yusuf Malaya untuk memberikan bantuan sembako dan tali kasih. Ini merupakan wujud dari kepedulian perhatian beliau terhadap warga yang tertimpa musibah. Karena apa? PMPB selalu berada di tengah-tengah masyarakat. PMPB selalu berada di hati masyarakat. Jadi PMPB siap membantu masyarakat yang memang tertimpa musibah. Karena PMPB merupakan garda terdepan untuk hal kemanusiaan. Jadi mungkin bantuan ini jangan dilihat besar kecilnya, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari beliau. Sementara itu, mewakili warga terdampak, Lurah Lawang Kidul Wiyanto menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada warganya. Wiyanto juga mengapresiasi PMPB Sumsel yang dinilai konsisten memberikan perhatian dan bantuan secara langsung kepada masyarakat, khususnya warga Lawang Kidul yang tengah menghadapi musibah. Alhamdulillah, PMPB Sumatera Selatan adalah yang tercepat merespon apa yang dirasakan masyarakat. Kami merasa bersyukur ada PNPB yang selalu peduli. Doa kami untuk Pak Ketua dan seluruh anggota PMPB Provinsi Sumatera Selatan tetap sehat, tetap setia melayani masyarakat, sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat adalah bentuk kepedulian dan bukti nyata bahwa PNPB sangat diperlukan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan menunjukkan kepeduliannya kepada anggota pemadam kebakaran Kota Palembang yang mengalami musibah saat menjalankan tugas. Tidak hanya memberikan dukungan moral, PMPB Sumsel juga menyerahkan tali kasih sebagai wujud kepedulian dan solidaritas. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menjenguk anggota pemadam kebakaran Kota Palembang, Budi Rizky Ramadan, yang sedang menjalani perawatan di RSUD Siti Fatimah, Kamis 13 Agustus 2026. Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian PMPB Sumsel terhadap petugas yang mengalami musibah saat menjalankan tugas, sekaligus memberikan dukungan moral kepada pasien dan keluarganya. Tak hanya menjenguk, PMPB Sumsel juga menyerahkan tali kasih kepada Budi Rizky Ramadan. Bantuan tersebut diberikan sebagai wujud solidaritas, sekaligus upaya untuk turut meringankan beban anggota damkar yang sedang menjalani perawatan. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya melalui Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli menyampaikan kehadiran PMPB Sumsel merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi petugas pemadam kebakaran yang memiliki tugas dan resiko tinggi dalam melindungi masyarakat. Kegiatan PMPB Sumatera Selatan pada siang hari ini mengunjungi adik kita Budi yang dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang yang pada saat melakukan pemadaman mendapat musibah patah tangan. Jadi kami mendapatkan amanah dari Bapak M. Yusuf Malaya untuk melakukan kunjungan dan sekaligus memberikan tali kasih. Ini sekaligus merupakan salah satu bentuk perhatian kepedulian Bapak M. Yusuf Malaya terhadap warga warga yang memang tertimpa musibah. Sementara itu, Kasih Pemadam Damkar Kota Palembang, M. Hardiansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMPB Sumsel, khususnya Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya. Anggota yang mendapatkan mengalami kecelakaan pada saat pulang dari melakukan pemadaman, mengucapkan sangat berterima kasih kepada organisasi PMPB Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus kepada Ketua Umum Bapak Yusuf Malaya
yang sudah berempati kepada masyarakat, khususnya teman-teman yang memang berkecimpung di dunia sosial, yang berkegiatan sosial. Untuk itu saya mewakili daripada korban sebagai pimpinan langsung mengucapkan terima kasih. Melalui tali kasih dan dukungan moral yang diberikan, PMPB Sumsel berharap Budi Rizky Ramadan dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan menggelar ramah tamah dan silaturahmi bersama para atlet berprestasi binaan PMPB Sumsel. Kegiatan yang digelar di Newton Kopitiam Bukit Golf pada Rabu 12 Agustus 2026 tersebut menjadi bukti apresiasi sekaligus dukungan PMPB Sumsel dalam mendorong prestasi olahraga Sumatera Selatan. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan memberikan apresiasi kepada para atlet berprestasi binaan PMPB Sumsel. Melalui penyerahan medali dan piagam penghargaan, para atlet tersebut berasal dari cabang olahraga karate, sambo, taekwondo, dan dance sport. Kegiatan ramah tamah dan silaturahmi ini turut dihadiri Ketua IODI Sumatera Selatan, para ofisial cabur, serta pengurus dan anggota PMPB Sumsel. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya bersama Dewan Pendiri PMPB Sumsel Syarial Usman. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya mengatakan pembinaan terhadap para atlet merupakan bagian dari komitmen PMPB Sumsel dalam mendukung perkembangan dan peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Bisa bertemu dan dalam acara ramah tamah dengan atlet berprestasi. Sini ada taekwondo, karate, IOD, dan juga sambo. Jadi saya selaku Ketua PMPB Sumatera Selatan memberikan support pada mereka-mereka yang berprestasi. Kalau bisa itu Sumatera Selatan nomor 1 atletnya. Lebih banyak lagi yang dapat emas, yaitu harapan kami. Dan harapan kami untuk atlet, semua atlet yang berprestasi, jangan cepat puas, harus giat berlatih, dan tambah lagi yang belum dapat medali emas, harus mendapat medali emas. Sementara itu, Ketua IODI Sumatera Selatan Suparman Romans mengapresiasi dukungan PMPB Sumsel kepada para atlet. Menurutnya, pembinaan tersebut dapat meningkatkan motivasi atlet dalam menghadapi kompetisi nasional maupun internasional. Saya mewakili para atlet dan juga cabur dari taekwondo, kemudian dari sambo, dari karate, dan kami sendiri dari dance sport. Tentu saja dalam kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PMPB Sumatera Selatan, terkhusus kepada Ketua Umum PMPB, di mana beliau secara nyata telah menunjukkan bagaimana beliau memiliki kepedulian untuk membangun prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ramah tamah ini, PMPB Sumsel menegaskan komitmen untuk terus mendukung pembinaan atlet. Dukungan tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi, sekaligus mengharumkan nama Sumatera Selatan di berbagai ajang olahraga. PMPB! Muhammad Fikri, PAL TV. 122 jemaah umroh holiday angkasa wisata tiba di Palembang. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Holiday Angkasa Wisata menyambut kedatangan 122 jemaah umroh yang telah menjalankan ibadah umroh selama 14 hari. Kedatangan jemaah berlangsung di Bandara Sultan Mahmud Bandarudin II Palembang dan disambut antusias oleh keluarga.
Sebanyak 122 jemaah umroh holiday angkasa wisata yang berangkat 31 Juli 2026 tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Kamis siang 13 Agustus 2026. Para jemaah mengikuti paket umroh 14 hari menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Suasana haru dan bahagia terlihat saat keluarga ramai menyambut kedatangan jemaah. Mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparban, tim turut menyambut kepulangan para jemaah. Tour Leader Holiday Angkasa Wisata, Ustadz Abi Yusuf mengatakan seluruh jemaah telah melaksanakan rukun ibadah umroh dengan baik dan dalam kondisi sehat hingga tiba di tanah air. Ini kepulangan jamaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan tanggal 31 Juli 2026. Alhamdulillah jamaah sebanyak 122 orang telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh selama kurang lebih 14 hari di Mekah dan di Madinah. Semua jemaah alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan kembali ke Indonesia, ke Palembang khususnya, semuanya dengan jumlah total sama seperti keberangkatan. Mudah-mudahan jamaah semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu laporan dari kami. Terima kasih. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Padang menggelar cek kesehatan gratis bagi pengunjung KRI Teluk Kendari yang tengah merapat di Pelabuhan Teluk Bayur. Kegiatan tersebut dilakukan terhitung sejak tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan Open Ship KRI Teluk Kendari yang sedang merapat di Pelabuhan Teluk Bayur sejak 6 Agustus lalu untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Padang ke-357 dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang untuk menggelar cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Puskesmas Lubuk Begalung Dr. Sari Ramadhani pada Rabu 12 Agustus mengatakan kegiatan CKG itu digelar sejak tanggal 10 hingga 14 Agustus dan menargetkan pengunjung di atas usia 40 tahun. Kita menerima CKG seluruh pengunjung khusus untuk laboratorium karena cek gula darah dan juga kolesterol, HDL kolesterol baik dan LDL kolesterol jahat dan trigliserida khusus untuk pengunjung yang berumur 40 tahun ke atas. Karena kalau anak-anak tuh tentu gula darah kolesterolnya normal. Jadi kalau pengunjung 40 tahun ke atas kita periksa, kita nyediain sebanyak 50 pemeriksaan. Kegiatan cek kesehatan gratis ini mendapatkan dukungan Komando Daerah Angkatan Laut 2 Teluk Bayur dan juga prajurit Angkatan Laut yang bertugas di KRI Teluk Kendari. Untuk KRI Teluk Kendari sendiri dapat undangan untuk memberikan AJK Kota Padang. Di sini juga kami memberikan dukungan berupa tempat buat pengecekan kesehatan buat masyarakat. Jadi kami di sini menyediakan di KRI di sini, dan juga kami juga membuka open ship dari tanggal 6 sampai tanggal 14 Agustus. Jadi di sini masyarakat bebas, waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dapat menikmati momen open ship KRI Teluk Kendari, namun juga memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Semarak HUT RI ke-81 Min 2 Palembang gelar beragam perlombaan. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Ngapa cak lesun yang tuh, Pah? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh
ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu ya sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo mah. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Mah padahal dulu tuh maaf ngomong ini ya. Aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia mah pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil begawe, kayak ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya, tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, ya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini Dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah Dok ya. Tadi sih tidak kati masalah Dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya Dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak Dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB Dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu be dokter ya. Makasih Dok. Janganlah kita jadi laki disayang bini Pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecaknya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama Cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Wow, biasa.
Halo Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Min 2 Palembang menggelar beragam perlombaan yang diikuti para siswa. Mulai dari lomba mewarnai, ranking 1, hingga menyanyikan lagu wajib nasional. Kegiatan ini digelar untuk menyemarakan HUT kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme siswa. Berbagai perlombaan digelar dengan menyesuaikan usia dan jenjang kelas siswa. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengisi peringatan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan yang edukatif, menghibur, dan penuh semangat kebersamaan. Kepala Min 2 Palembang, Siti Ajnaima mengatakan, untuk siswa kelas 1 hingga kelas 3, sejumlah perlombaan yang digelar, diantaranya lomba mewarnai, meniup gelas plastik, memasukkan paku ke dalam botol, serta permainan ular tangga. Sementara itu, siswa kelas 4, 5, dan 6 mengikuti lomba ranking 1, menyanyikan lagu wajib nasional, permainan bola voli, serta lomba puisi bertema Hari Kemerdekaan. Tak hanya sebagai hiburan, berbagai perlombaan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan sportivitas, kreativitas, kerjasama, serta rasa cinta tanah air pada diri para siswa. Kita 1 sampai kelas 6, diantaranya perlombaan kelas 1, 2, 3, ada lomba mewarnai, meniup gelas plastik, memasukkan paku dalam botol, juga lomba permainan ular tangga. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, lomba ranking 1, lomba menyanyikan lagu wajib nasional, memindahkan gelas plastik, pakai balon, bermain bola voli besar, juga lomba membuat puisi tema kemerdekaan. Diharapkan kegiatan ini dapat semakin menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sekaligus mempererat kebersamaan antara siswa dan guru di lingkungan Min 2 Palembang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Menurunnya kualitas udara di Sumatera Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dipengaruhi oleh musim kemarau membuat kasus ISPA di Sumatera Selatan pada minggu pertama bulan Agustus mencapai 5.071 kasus. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 periode Januari hingga bulan Juli, jumlah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 292.672 kasus. Jumlah diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan adanya penambahan laporan kasus ISPA dari setiap kabupaten kota di Sumatera Selatan. Bahkan menurunnya kualitas udara di Sumatera Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan membuat jumlah ISPA di Sumatera Selatan pada minggu pertama di bulan Agustus mencapai 5.071 kasus, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi di Kota Palembang. Dan juga kita lihat situasi kabut asap saat ini, kayaknya itu ada peningkatan pada bulan Agustus. Dan saat ini juga kami sudah membuat laporan itu terkait dengan adanya kabut asap ini, laporan mingguan di 7 kabupaten kota yang menjadi hotspot kebakaran hutan dan lahan. Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah, terutama bagi balita dan lansia yang beresiko tinggi terkena ISPA. Eki Saputra, PAL TV.
Gelaran pasar murah kembali dilakukan Pemkot Palembang sebagai upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di lapangan poli Rumah Susun Blok 29, Kecamatan Bukit Kecil disambut antusias masyarakat. Baik pemirsa, bersama saya Hania Sabita dan juru kamera Suryadi. Pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026, kami sudah berada di pasar murah lapangan voli di Rumah Susun di Jalan Sekayu, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Lalu bagaimana reportasenya? Mari ikutin saya. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama Ibu Elsa Novianti selaku Ketua Bidang Sarana dan Stabilisasi Distribusi Perdagangan Disdak Kota Palembang. Ibu, izin barang apa aja yang dijual di pasar murah ini dan berapa harganya? Yang dijual di pasar murah ini kita ada beras SPHP dari Bulog dan juga minyak kita dari Bulog, ada juga minyak kita dari distributor PT Indokarya Internusa. Itu dijual dengan harga 14.700 sampai 15.500. Kalau beras Bulog tadi SPHP dijual dengan harga 57.000 per 5 kilo. Oke, untuk antusias warga di pasar murah ini seperti apa Ibu? Hari ini adalah hari pertama di mana kita selenggarakan pasar murah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, yang mana kita laksanakan 5 hari ke depan. Ini merupakan hari pertama di Kecamatan Bukit Kecil dan antusias warga sangat ramai dan seperti biasa memang masyarakat banyak yang membeli beras dan minyak kita karena memang harganya murah di sini. Oke, untuk tujuan diadakannya pasar murah ini sendiri apa Ibu? Kita pemerintah Kota Palembang mengadakan kegiatan pasar murah ini tentunya untuk membantu masyarakat Kota Palembang untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang memang murah dan harga agen ataupun harga distributor. Dan juga di sini selain minyak dan beras juga kita sediakan bahan pokok lainnya seperti terigu, juga ada makanan-makanan siap saji dan juga ada sagu dan lain-lain lah. Kalau menurut saya pasar murah ini sangat membantu karena kan kalau dengan uang kita yang pas-pasan di rumah biasanya kan terbatas, tapi uang yang terbatas bisa dapat apa aja gitu di sini. Kalau misalnya di minimarket atau di pasar kan lebih mahal jatuhnya, sedikit barangnya yang kita dapat. Kalau di sini barang dapat banyak, uangnya bisa cukup ya walaupun sedikit gitu. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu beli apa aja dan harganya berapa Ibu? Kalau ini cuma kan tadi ada 20.000 tuh. 20.000 dapat mie 5 sama dapat ini nih serenceng. Baik, untuk harapan kedepannya seperti apa Ibu? Kalau harapan kami sih kalau bisa pasar murah ini tetap dibuka untuk membantu kalangan ke bawah gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu ya. Baik pemirsa, itu tadi laporan dari salah satu warga di pasar murah ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini dan terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
sesaat lagi. Halo Palembang bersama Cek Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang nih aku Cek Kiki. Kali ini balik lagi di program acara kesayangan kita, Halo Palembang. Beragam informasi selalu kami hadirkan di layar kaca Anda pemirsa PAL TV untuk menginspirasi pemirsa PAL TV pada hari ini yang selalu menghadirkan narasumber yang akan membahas tema-tema menarik pastinya. Dan hari ini pemirsa PAL TV tanggal 14 Agustus 2026, tepatnya di hari Jumat. Ini masih ada aroma-aroma perlombaan mungkin ya, 17 Agustus biasanya mulai mendekati 17 Agustus ini banyak nih lomba-lomba yang sudah mulai dipermainkan ya. Jadi untuk pemirsa PAL TV yang mungkin sekarang lagi bersemangat-semangatnya ikut lomba, pastinya kita ucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini ngomong-ngomong tentang perayaan Hari Raya Republik Indonesia, pasti ada semangat juang ya untuk membuat generasi kita semakin mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Salah sikoknya adalah menambah kecerdasan generasi penerus mungkin ya dengan cara buku ya, membaca buku. Jadi kita pagi hari ini membahas buku dan masa depan generasi. Dan ya pastinya narasumber sudah hadir di sini. Kita sapa dulu yang sudah tidak asing lagi. Ada Celinda. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya. Halo, Linda Septiani Sebianto S-Hub Internasional ya, founder of Buku-Buku Linda. Ini ada yang baru di depan kita, nanti kita bahas ya. Iya. Kemudian yang di sebelahnya ini ada Kak Yofi Agustian Pratama, Sarjana Hukum. Selamat pagi. Pagi. Kak Yofi panggilnya ya. Iya, benar. Kak Yofi ini adalah Book Writing Manager of Buku-Buku Linda. Buku-buku Lindanya apa? Kita kaget bahas lagi lebih dalam. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Dari Celinda dulu. Celinda ini kesehariannya apa? Terus kenapa bisa jadi founder Buku-Buku Linda? Oke, halo Palembang, halo wong kita galau. Kayaknya udah berapa kali masuk sini ya, kita kenalan lagi ya teman-teman semuanya. Saya Linda Septiani Sebianto, panggil aja Cece Linda. Untuk kesibukan dan kenapa ada Buku-Buku Linda itu sebenarnya dari saya kuliah lulus di 2024 Cek Kiki. Jadi waktu itu di 2023 1 April saya itu kayak mahasiswa biasanya yang nyari ciri-ciri orang sukses di Google gitu. Terus muncul di beberapa website yang bilang kalau orang sukses tuh hobinya baca buku. Emangnya berapa banyak buku yang dibaca oleh orang-orang sukses ini kan? Di beberapa research mengatakan bahwa negara-negara maju yang khususnya di Eropa, itu hasil researchnya mereka baca 20 buku dalam setahun rata-rata. Nah aku bingung karena aku suka baca, aku suka beli, tapi aku pre-love-in, aku jual. Jadi aku nggak tahu, aku nggak bisa nge-track berapa banyak buku yang aku baca dalam setahun. Nah akhirnya aku buat satu platform Instagram, buku-buku titik Linda itu. Aku review aku post bacaanku dan ternyata banyak attentionnya dari netizen, berjuta-juta viewers, dan akhirnya mereka nanya gimana cara join komunitasnya teman-temanku itu. Karena aku pernah pertukaran pelajar juga, programnya Kampus Merdeka ke UGM, Unifa Fajar Makassar, Negeri Makassar, Parayangan Bandung. Nah, teman-teman, jadi aku punya teman-teman satu Nusantara, se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Mereka nanya gimana cara join komunitasnya. Aku nggak punya komunitas, aku bilang kan, itu Buku-Buku Linda katanya. Oh itu bukan komunitas, itu ya sharing bacaan aja. Kenapa nggak buat katanya? Karena dia adalah penulis Wattpad yang udah nggak nulis lagi setelah sekian lama karena mungkin demotivated lah ya, karena tulisannya nggak ada yang baca lagi. Oh akhirnya, oh kalau gitu ya udah kita buat-buat aja gitu. Jadi aku bentuk gitu ya, 1 Agustus aku oprengnya, dan batch pertama itu 26 anggota, tapi udah se-Indonesia, udah dari 8 provinsi. Oke,
karena dia sosial media ya. Iya, jadi online, ngeluasin. iya. Dan aku guide mentorku juga. Mentor pertama aku itu Dr. Muhammad Yustianusa, dosen hubungan internasional Unsri. Untuk ngajarin cara nulis, cara nge-review buku gitu-gitu. Akhirnya berjalan, berkembang, besar. Kita 3 bulan sekali oprek dan sekarang udah 1070 membernya se-Indonesia. Oke, luar biasa perkembangannya. Kebanyakannya di ya. Sumatera Selatan. Iya, jadi kalau kesibukanku sekarang fokusnya di literasi. Jadi dari buku-buku Linda yang awalnya cuma ide atau iseng-iseng komunitas, akhirnya sekarang udah masuk ke hal yang lebih serius lagi. Oke, ini keseriusannya nanti kita bahas lagi Iya. ya. Sudah ada karya ya. Iya. Jadi memang berawal dari iseng tadi. Sebenarnya memang membaca buku itu adalah sebuah hobi atau memang dari hati atau tuntutan nih sebenarnya? Awalnya itu tuntutan. Awalnya tuntutan Jadi ya? waktu aku SMA itu ada namanya Olimpiade Sains Nasional. Nah, Olimpiade itu kan kalau kita mau ikut Olimpiade tuh aku waktu itu diajak kepala sekolah aku langsung Olimpiade Ekonomi, walaupun jurusanku IPA waktu itu. Cuman dia ngeliat potensiku di ekonomi katanya. Jadi diajaknya, dikasihnya buku kayak gini. Buku-buku di perpus juga, Tebal ya? buku ekonomi itu kan bukan yang kayak gini ya Kak ya, nggak ecek ya. Tebel-tebel kayak gini, dikasih bawa pulang dan orang pulang sekolah itu kalau nggak salah jam 2, jam 3 ya. Nah, aku sampai jam 6 karena babat habis buku itu sama kepala sekolahnya langsung. Nah, aku ngerasa pressure, tuntutan, tapi ada hasilnya. Waktu itu juara 1 Olimpiade Ekonomi di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Akhirnya ngelihat sesuatu itu ada hasilnya, kita tuh semangat Kak. Dari situ kan sering ke perpustakaan dan lain sebagainya ya. Mulailah terbentuk habit baca. Oke, jadi memang sebenarnya awalnya tekanan, tapi karena benefitnya benar-benar dirasa, jadi kayak suka ya. Iya, jadi kecintaannya terlanjur suka. Iya. Jadi kecintaannya diawali dengan Pressure. keterpaksaan. Iya. sebenarnya. Tapi di sini tema kita adalah kan buku dan masa depan generasi. Menurut Celinda sendiri, hubungan buku dengan masa depan generasi sekuat apa hubungannya? Oh iya, aku jadi percaya, aku bakal ngasih langsung contoh-contoh orang suksesnya ya Kak ya. Jadi kalau kita teman-teman tahu former President of United States ya, of Amerika, Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, itu dia sebelum jadi presiden dia baca banyak buku-buku leadership gitu. Atau kita tahu Steve Jobs ya, produk iOS-nya yang pertama kali dia luncurkan itu ya. Boleh sebut merek ini? Boleh. Oh, iya. Jadi peluncuran iPhone pertama kali itu kalau nggak salah if I'm not mistaken tahun 2000-an, 2004 ya. Dia kan punya presentasi yang sangat memukau kan. Tapi ternyata dia ngasih tahu juga sebelum dia presentasi itu dia baca buku-buku tentang presentasi. Oke. Terus kalau kita tahu Nelson Mandela, dia kan pernah dipenjara 18 tahun ya. Terus tiba-tiba jadi presiden gitu kan. Orang yang sangat terhina, bahkan di penjara tuh dia pernah dikencingin oleh orang penjaranya. Tapi keluar dari situ dia jadi presiden. Kan sesuatu yang nggak ada. Sekali ya. Iya, aneh banget kan Kak, orang yang sangat terhina tiba-tiba jadi presiden Afrika Selatan. Nah, ternyata dia baca buku-buku biografi tentang kepemimpinan. Oke. Terus yang lain-lain Elon Musk contohnya. Sebelum dia sebelum dia menciptakan Tesla atau SpaceX atau perusahaan-perusahaan dia yang sangat banyak itu, ternyata dia baca buku-buku tentang engineering. Terus Warren Buffett contohnya. Warren Buffett itu dia bilang 85% waktunya di dunia ini dihabiskan untuk baca buku. Jadi kayak orang-orang yang figur suksesnya dunia ini ternyata adalah orang-orang yang sangat gila membaca. Dan dari situ kan terbentuklah habit bacaku tadi kan, aku nyiptain komunitas ini, nyiptain buku-buku Linda. Aku baca terus, ternyata aku juga ngerasain itu. Aku ngerasa hidupku berubah ketika aku baca buku-buku itu Kak. Aku ngerasa hidupku lebih terarah. Oh selama ini aku cuman menjalani hidup, ngikut-ngikut orang selesai gitu. Tapi ketika kita udah baca buku sesuai yang kita mau gitu, kita mau nyari apa gitu. Contoh aku baca buku yang pertama yang ngubah hidupku ya, buku Ikigai sama You Do You karya Alexander Ruby. Jadi dia ceritain tentang Ikigai contoh. Dia harus nemuin passion, mission, vocation sama profession. Apa yang kamu suka, apa yang dunia butuhkan, skill apa yang kamu punya, sama dengan apa kamu dibayar. Nah itu kalau udah dipetakan semuanya, di tengah-tengah ada irisannya, itu passion of life kita. Apa? The reason of being. Ikigai itu the reason of being, alasan untuk hidup. Oke, Iya. jadi kalau harus seimbang di antara yang disebutkan tadi ya. Iya, kalau kita punya alasan untuk hidup, udah punya target hidup kita tuh lebih terarah, lebih jelas.
Jadi kita ada langkah-langkah ke sana dan semangat jalanin hidup itu, Kak. Oke, artinya dengan membaca buku juga membentuk pola pikir kita ya, supaya lebih mantap juga dan terarah ya. Iya. Oke, dan selain itu juga pasti informasi-informasi lain juga bisa kita dapatkan dari buku sesuai dengan buku yang kita baca, begitu Iya. ya. Jadi tipsnya mungkin membaca sesuai dengan keinginan dulu ya. Jadi kita sukanya apa, baca dulu. Kalau diawali dengan buku komik, boleh nggak sih sebenarnya kalau menurut Celina? Kalau kata penulis buku Harry Potter ya, siapa? J.K. Rowling ya. Untuk untuk seseorang tuh menyukai buku, dia harus ketemu buku yang dia suka dulu. Iya. Jadi nggak bisa dipaksa tiba-tiba buku akademik, buku ini kalau Oke, dia even itu komik ya. menyukai buku tuh kan bukan yang tiba-tiba suka gitu loh, kan bukan sesuatu yang fun banget kan. Buku tuh bahkan orang masih beranggapan apa Berat sih nih kayaknya buku nih. iya, Ngantuk apa nih sih gitu ya. masa sih hobi gitu Iya, ya, nggak iya. ada fun-funnya gitu. Kita harus temuin buku yang kita suka dulu. Kalau memang kita suka buku cerita, buku komik, buku fiksi gitu ya, maka kita ke sana. Oke, kita ke Kak Yofi dulu. Kak Yofi, ini kan kalau Celina udah jelas nih awalnya memang pecinta buku gitu ya. Memang suka baca dan memang karena walaupun diawali keterpaksaan memang sudah banyak sekali yang sudah dibaca. Kalau Kak Yofi sendiri gimana nih? Awalnya dari aku sekolah dasar memang basically itu hobi baca. Oh, emang Iya, hobi sudah ada baca. hobi baca ya? Baik itu buku komik atau buku akademik. Nah, Oke. dan kebiasaan itu kemudian aku terapkan sampai aku kuliah. Bahkan pada saat kuliah aku tuh senang baca biografi tokoh-tokoh di Indonesia. Nah, dengan aku membaca beragam jenis buku itu, termasuklah buku biografi yang aku sebutkan tadi, aku tuh bisa menarik benang merah dari buku itu. Misal kayak apa keteladanan dari si tokoh tersebut seperti apa yang kemudian bisa aku terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, karena memang hobi membaca dari SD sampai Iya. dengan kuliah itu range-nya banyak sekali, waktunya panjang ya. Berarti memang punya mengkoleksi buku atau rajin ke perpustakaan nih kalau Kak Yofi? Aku punya koleksi buku di rumah, Oke. tapi bukan dalam jumlah yang banyak. Dan aku juga suka membaca di perpustakaan. Baik itu di perpustakaan sekolah maupun di perpustakaan yang lainnya. Misal kayak di kantor pemerintah itu kan suka ada pojok baca. Nah di situ aku suka luangin waktu sembari aku menunggu, aku isi waktu dengan membaca buku. Walaupun cuman beberapa halaman seperti itu. Oke, jadi kebiasaan membaca ini kalau untuk Kak Yofi sendiri seberapa banyak waktu yang diluangkan untuk membaca? Kalau untuk membaca dalam sehari itu minimal lah 15 menit. 15 menit itu kalau aku pribadi itu sudah dapat 5 halaman. Oke, Iya. jadi memang diluangkan benar ya, sehari itu wajib Bener. baca gitu ya? Iya, kalau- wajib baca. Oke, Baik oke. itu cuman baca koran atau baca berita. Itu it's okay, selagi berita itu valid, bukan berita hoax, ya aku baca gitu nah. Oke, oke. Iya. Apakah kebiasaan membaca buku ini akhirnya yang mempertemukan dengan Celinda nih Kak Yofi? Awal mula aku ketemu sama Celinda ini Iya. waktu di September 2023, Cek. Heeh. Jadi waktu itu kami berdua di dalam suatu wadah acara namanya Locus Go to School. Jadi Locus itu salah satu organisasi di Fakultas Hukum Unsri. Jadi aku dan Celinda dipertemukan di acara itu dan kami menjadi narasumber di situ. Oh, awalnya di situ ya? Iya, awalnya di situ. Sama-sama narasumber. Iya, sama-sama narasumber. 2020? 2023 Aku bahkan bulan lupa, September. 2023 ya? Iya, bulan September 2023. Dan setelah itu aku pikir bakal lost kontak kan. Ternyata Celinda ngajak aku ke buku-buku Linda dan aku di situ dijadikan sebagai book writing manager gitu. Dan dikasih proyek untuk nulis buku ini. Setelah 3 tahun ya? Iya, setelah 2024. 2024, berarti Aku setelah jadi 1 tahun. iya, jadi book writer manager di buku-buku Linda itu 2024. Oke, Iya. nah inilah yang mau kita kenalkan sebenarnya. Ini adalah hasil karya dari para penulis ya, Iya, para benar. dikatakan para karena banyak penulisnya. Banyak Iya, penulis, buku benar. antologi. Oke, oke. Bisa diperlihatkan nih Habit mahasiswa berprestasi. berprestasi. Iya. Ini karya Dari 42 penulis 42. dari universitas seluruh Indonesia. Bukan hanya Indonesia ya, tapi ternyata ada juga diaspora atau orang-orang Indonesia yang kuliah di luar. Oke. Ada satu teman kita yang kuliah di Jepang. Oke, Terus ada juga yang penulis kita kan waktu itu S1 ya, Hmm. sekarang udah S2 di Australia. Oh, artinya memang anak dalam negeri hanya saja kuliahnya Iya, di orang luar. Indonesia, Orang WNI, Indonesia, tapi oke. ada yang di dalam, ada yang di luar. Oke, oke. Jadi ini banyak banget penulisnya. Iya. Berarti di setiap bab itu atau subbab itu memang dikhususkan untuk masing-masing penulis. Iya. Setiap subbab mereka ngasih satu ide mereka, habit mereka. Bahkan buku ini bukan cerita tentang kalau Mapres itu kan selalu berkaitan dengan pencapaian-pencapaian tinggi ya, Cek ya. Nah, di sini tuh mereka ngajarin bahkan
di balik dari semua pencapaian ini, yang paling penting itu adalah value diri kita. Kita mau bawa diri kita kemana, impact kita akhirnya di mana. Kan ada orang yang pencapaiannya tinggi untuk ya memperkaya diri sendiri gitu, untuk ya untuk bersinar sendiri lah ya. Tapi ternyata di buku ini bagaimana lebih dari kita situ. ke orang lain sekitar, Iya. orang sekitar kita ya. Oke, baiklah. Cek Kiki lebih tertarik lagi kayaknya kita membahas ini, orang-orang di dalamnya, kemudian bagaimana bisa mengumpulkan sebanyak ini gitu ya. Tapi kita tahan dulu untuk pemirsa PAL TV yang khususnya juga memang penasaran dengan buku ini atau mungkin hobi membaca. Jangan kemana-mana, setelah ini Halo Palembang, balik lagi. Permisi. Iya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak. Kau nih kira pening ngapo? Terperengat-perengut. Apa kena pinjol apa ngapa? Cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu, Be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok bato, sabun buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah, kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah, baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1.
Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, poda uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah, kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nak nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, laju lah. Kau daftar sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, di jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, Cacam. Tulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih mantap nyaksikan program acara kesayangan kita Halo Palembang. Dan yang pasti masih berewangan dengan BC Kiki dengan tema yang sama, yaitu buku dan masa depan generasi. Kita masih dengan narasumber kita yang luar biasa.
Ada Cece Linda dan juga masih dengan Kak Yofi. Ini kita masih kembali lagi, kalau tadi di segmen pertama kita sudah membahas awal mula mereka mencintai buku dan akhirnya adalah terbit karya buku ya, Habit Mahasiswa Berprestasi, dan kita sekarang pengen membongkar nih apa isinya dan awal mulanya juga, karena di sini tadi kan katanya ada beberapa penulis. Nah, ini Cak Mano mereka mengirimkan tulisan mereka kemudian bisa jadi buku. Bisa dijelaskan Kak? Baik, jadi aku sebenarnya masih ingat ya timeline dari penulisan buku ini. Mulai dari itu open recruitment sampai ke publishing. Jadi awalnya itu tahap pertama itu open recruitment. Nah, open recruitment ini dilaksanakan tahun 2024, tepatnya tanggal 21 April. Ya, tanggal 21 April sampai tanggal 30 April. Hari Kartini itu ya. Di hari-hari Kartini. Nah, kemudian setelah open recruitment itu kan ada penyaringan, mekanisme penyaringan. Setelah itu terpilihlah beberapa penulis yang memang capable menurut kami. Itu di tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei. Kemudian besoknya itu langsung acara welcoming atau penyambutan penulis terpilih. Nah, setelah itu tanggal 2 Mei sampai tanggal 20 Mei kita kasih waktu selama itu untuk membuat tulisannya. Membuat tulisannya, kemudian tanggal 21 sampai tanggal 30 Mei itu masa reviewing dari kami. Jadi kami mereview buku tersebut, kami koreksi apakah ada kesalahan tanda baca atau ada kesalahan ejaan. Kemudian setelah itu baru ke tahap finishing dan juga publishing. Nah, perlu diketahui juga sempat mengalami kendala. Kendalanya? Ya, kendala di publishing buku ini. Karena kami sempat ditolak oleh penerbit? Oleh salah satu penerbit nasional, penerbit besar. Tapi itu bukan sebagai salah satu kendala menurut kami ya. Kami pikir barangkali penerbit itu banyak antrian untuk buku yang untuk terbitkan yang lain. Tapi dengan bantuan Cece Linda juga kami menemukan penerbit Syalmahat Publishing yang dari Jawa. Dan alhamdulillah diterima buku kami, iya seperti itu. Awalnya ya. Awalnya gitu. Perjalanan buku ini tidak semulus yang dibayangkan. Jadi prosesnya lumayan ribet juga ya. Benar. Jadi penerbit itu ada dua Cak ya, jenisnya penerbit mayor sama minor. Nah, kita pertama tuh nerbitin pengen di penerbit mayor. Kita udah Penerbit meeting besar juga, lah ya. meeting dan lain sebagainya. Dia nggak secara eksplisit menolak gitu, tapi dia terima naskahnya, dia ini, tapi lama banget prosesnya, benar-benar panjang, dan akhirnya ya kita tarik dan kita ganti publisher yang bisa terbit. Dan ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Sebenarnya desain ini sendiri dibuat sendiri atau seperti apa? Desain cover? Kalau dari desain cover, layouter gitu-gitu ya, itu dari publishernya, dari penerbitnya. Jadi penerbit itu dia udah nyediain cover designer, terus layouternya, kayak gini-gini ya, apa setiap halaman ada kutipan gini, itu dari penerbitnya. Jadi ada stylenya ya dari mereka ya. Kalau Supaya kita juga lebih menarik mungkin ya. Iya, kalau kita kemarin ada aturan-aturan nulis juga dari kita. Itu dari Yopi kita ngumpulnya pakai kertas A4. Iya. Terus ada pengaturan fontnya 12, kemudian harus justify, marginnya sekian gitu supaya lebih rapi kan. Tapi di publisher lebih dirapikan lagi, ditambahin ukuran buku ini. Iya, ditambahin kayak apa ya, quotes, kemudian ada gambar-gambar supaya lebih menarik. Supaya lebih menarik. Iya, ini kan bukan A4 ya, A5 kalau nggak salah. A5. Kalau buku rata-rata A5. Supaya mungkin lebih mudah untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Iya, desain-desain mahasiswanya itu dari publisher. Dari para mahasiswa yang berprestasi dikumpulkan menjadi satu tulisan buku gitu ya. Benar. Mahasiswa berprestasi se-Indonesia dari Aceh sampai Papua ada. Sama yang tadi di luar negeri. Tadi kan sempat dibahas nih oleh Celinda bahwa buku ini bukan hanya ditulis oleh para penulis yang punya prestasi tapi hanya dinikmati sendiri, tapi memiliki impact terhadap lingkungan sekitar. Ini contohnya gimana nih? Contohnya ya ketika dia punya prestasi, itu dia punya impact di masyarakat, dia ngebangun sesuatu. Contoh kayak misal Linda ngebangun buku-buku Linda kan, membangun komunitas, ada mengajak ya, community impact, iya. Atau temenku itu contoh yang satu kisah temenku ya yang dokter ya, yang dokter misalnya dia salah jurusan, dia ngerasa salah jurusan, terus dia masuk ke kedokteran dan dia nikmatin itu sampai selesai dan dia ngasih motivasi untuk
walaupun udah salah gitu ya, tapi tetap nikmatin, dijalanin gitu dengan sepenuh hati. Dan dia bukan cuma berprestasi aja, tapi dia aktif research, penelitian, ada impact dari penelitian. Terus ikut beasiswa kan pasti pendaftaran itu dia ada impact juga kan, ada community, ikut organisasi, dampak organisasinya gitu-gitu. Jadi memang berbagi apa yang kita sudah dapat ya. Jadi yang kita miliki ini jangan sampai hanya kita yang dapat benefitnya gitu ya. Nah, berhubung yang memang writernya nih Kak Yofi ya, artinya udah tahu dong isi-isi bukunya di luar dalam nih ya, di luar kepala nih ya, jangan di luar semua nih. Nah, boleh dong spill satu yang paling gong kalau menurut Kak Yofi sendiri. Jadi kan dari pengalaman banyak-banyak si mahasiswanya ini, yang menurut Kak Yofi tuh yang relate banget deh untuk kita semua nih. Oke, baik. Jadi di buku ini kan ada 42 penulis. 42 penulis. Jadi saya ambil satu lah kira-kira penulis yang menurut saya isinya itu sangat benar-benar relate dengan kehidupan ya Gen Z terutama saat ini kan, terutama dalam penguatan literasi. Jadi saya mengambil salah satu contoh itu dengan judul Produktif Saat Pasif. Kebetulan judul buku ini kan produktivitas ya. Jadi yang dinotis di sini adalah produktif. Kenapa saya ambil produktif di saat pasif? Karena produktif itu selama ini selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya aktif. Padahal di saat kita sedang pasif pun kita bisa produktif seperti itu. Oke, di situ dijelaskan ngapain kalau kita lagi tidak aktif tiba-tiba bisa produktif, gimana ceritanya? Kalau produktif di saat aktif kan itu bisa kayak kegiatan kita sehari-hari. Mudah dipahami lah ya. Mudah dipahami, bisa terlihat secara visual. Tapi kalau misalnya produktif di saat pasif itu kan agak sedikit kita tuh perlu mengupasnya lebih dalam seperti itu. Misal contoh kayak saat kita sudah melakukan kegiatan yang sifatnya aktif. Setelah itu kan kita mengevaluasi. Nah, di saat istirahat itulah kita mengevaluasi. Nah, di antara waktu evaluasi itu kita membuat suatu yang namanya kesimpulan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Terus apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, disitulah yang kemudian poin produktifnya itu dapat walaupun di saat pasif. Nah, setelah mengevaluasi itu kan otomatis setelahnya kita merencanakan ke depannya mau melakukan kegiatan aktif yang seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dari produktif di saat pasif. Jadi bukan hanya diartikan produktif itu sebagai aktivitas yang bersifat harus aktif. Riweuh gitu ya. Iya, harus riweuh, harus gimana gitu. Bahkan di saat pasif pun bisa kita. Dan sifatnya itu sebagai evaluasi maupun planning ke depannya. Oke. Memang Cek Kiki juga dulu pernah nonton ini podcast seorang dokter yang memang meneliti tentang otak. Bahkan kita tuh sebenarnya dianjurkan untuk melamun, memikirkan pada saat kita istirahat tuh melamun. Jadi memang harus menjauhkan gadget ya. Jadi gadget itu dijauhkan dulu. Jadi kalau lagi nunggu antrian mendingan sendiri ngelamun, mikirin review hari tadi pagi ngapain, sudahkah saya menjadi seorang ibu yang baik misalnya ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya yang dimaksud ya. Oke. Nah, jadi memang membaca ini kan banyak sekali sebenarnya ya motivasi-motivasi yang bisa diambil dari khususnya ini. Karena ini adalah para mahasiswa yang penulisnya, apakah ini memang menceritakan tentang keberhasilan mereka selama menjadi mahasiswa atau seperti apa? Isi buku ini? Jadi isi buku ini secara keseluruhan itu memang menceritakan kehidupan mahasiswa. Tapi yang diceritakan di sini bukan terkait pencapaian mereka, Cek. Jadi mereka tuh lebih ke memberikan motivasi, semangat, arahan bagaimana untuk bisa mencapai suatu tujuan. Proses mereka ya? Iya, lebih ke proses mereka, bukan sebagai menceritakan pencapaian A, B, C seperti itu, enggak. Jadi lebih ke memberikan bagaimana motivasi, bagaimana arahan, bagaimana tips and trick seperti itu supaya bisa seperti mereka menghadapi situasi. Iya, menghadapi situasi karena kan para penulis ini ya bukan orang sembarangan, para penerima beasiswa nasional maupun internasional, kemudian mahasiswa berprestasi dan para pemenang kompetisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Bohong mereka kalau nggak ada tantangan ya, pasti banyak banget ini rintangan mereka untuk dapat ke situ ya. Iya, nggak semulus itu jalan mereka. Karena kalau kita lihat orang sudah hasilnya, wah enak banget sih dia bisa keluar negeri ini nih, nggak tahu prosesnya luar biasa, tidur berapa jam gitu kan. Oke, kita ke Celinda lagi. Celinda, kalau menurut Celinda dengan membaca ini sampai menerbitkan buku, artinya memang
penting sekali ya bagi Celinda dalam membaca. Membaca dengan membentuk karakter atau membentuk sumber daya manusia deh yang berkualitas. Hubungannya itu serat apa? Oke, jadi kan kita terbagi jadi dua nih, kubunya ya, sektenya. Buku fiksi sama buku non fiksi. Buku fiksi itu kan buku-buku yang tidak nyata ya? Iya, dia lebih ke dibuat-buat gitu. Karyanya tuh cerita gitu. Nah, ketika kita baca buku fiksi, bahkan ini udah ada datanya, researchnya bahwa kita itu menumbuhkan rasa empati yang kita punya. Kita merasakan sesuatu yang nggak kita alami dalam hidup. Contoh, gimana sih kita ngeliat kehidupan orang yang hidup di pinggiran gitu, atau yang patah hati, kalau kasusnya romance, atau yang pembunuhan, atau yang politik dan sebagainya. Jadi walaupun kita nggak ngalamin itu dalam hidup, tapi kalau kita udah baca ini, kita tuh ikut Terbawa, berempati, ya? iya, terbawa suasananya, emosinya jalan gitu. Jadi emosi seseorang lebih hidup ketika dia membaca dan dia masuk ke cerita itu, gitu ya. Itu di fiksi ya. Terus kalau di non fiksi kan itu lebih ke hal-hal akademik atau hal-hal yang ilmu-ilmu gitu ya, pengetahuan. Kalau memang kita pengen memperkuat ilmu kita di satu bidang gitu, misal belajar investasi, maka babat habis semua buku investasi, kamu bakal gong, bakal gacor di bidang itu. Jadi tergantung tujuannya, mau ngebentuk mindset, IQ atau SQ, iya, gitu IQ, ya? EQ atau SQ. Nah itu Iya, ada iya. buku-bukunya sendiri. Tapi yang paling penting adalah buku ini ngebuat kita nambah pengetahuan, empati dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang kan zaman sosial media, Cek ya, zaman digital gitu. Itu udah ada research-nya juga bahwa di zaman sosial media ini kan orang nge-scroll cepet banget kan. Betul, ada video pendek ya di bawah Iya. 1 menit bahkan ya. Iya, nge-scroll tuh mudah banget, baca tuh mudah banget dan lain sebagainya. Oh, itu ternyata nge-training our skimming and scanning skill. Cara kita scan sama skim itu skill kita nambah, kita cepet bacanya dan lain sebagainya. Tapi ternyata kapasitas otak manusia itu sehari ada kapasitas, ada batasannya. Jadi semua informasi yang kita baca sehari, kalau kita scroll seharian gitu ya, ditanya, itu nggak bisa kita jawab semuanya. Maksudnya Loss-nya kita banyak ya? loss-nya juga banyak, dapatnya banyak, loss-nya juga banyak. That's why kenapa orang harus baca buku, Cek. Jadi baca buku itu udah di riset juga hasilnya orang yang baca buku itu mengurangi demensia di masa tua. Jadi di masa tua memorinya tuh lebih kuat. Kalau yang sosial media skimming, scanning skill itu lebih gampang loss. Contoh zaman AI sekarang ya, kalau kita pakai GPT, Gemini dan lain sebagainya, otak kita itu ternyata bisa lumpuh kalau 100% kita bergantung ke AI. Nah, bagaimana menanggapin itu supaya otak kita nggak demensia atau lumpuh, maka kita jadikan dia tuh co-pilot, bukan sesuatu yang kita bergantung 100%. Gimana cara kita memanfaatkan mereka untuk jadi brainstormingnya kita. Jadi kita tetap pakai otak kita supaya aktif berpikir. Nah, kalau di buku, ini kan lebih slow kan bacanya, kita pikirkannya lebih dalam gitu. Daripada baca sosial media yang 15 detik selesai gitu. That's why penting baca buku di hari ini. Dan ternyata tren Gen Z hari ini tuh, Cek ya. Gen Z itu kan orang-orang bilang orang sekarang mana ada yang mau baca buku dan sebagainya. Tapi ternyata Gen Z itu ngalahin milenial di minat baca. Jadi minat baca kita tuh sempat dari baby boomer Gen Z lebih tinggi minat bacanya ketimbang milenial. Jadi kayak ada kurva misalnya orang-orang zaman dahulu baby boomer, orang-orang tua kita pendahulu baca buku tinggi gitu. Terus turun. Iya, turun. Dan sekarang tuh trennya naik lagi. Jadi buku ini udah kayak fashion. Baca buku ya ini. Iya, jadi orang-orang mengidentifikasikan dirinya tuh smart gitu ya, smart atau seseorang yang akademik, jenius dengan buku. Jadi fashion. Kalau Gen Alpha sendiri gimana trennya? Kalau Gen Alpha aku belum baca research ya, belum baca datanya, tapi Gen Z itu udah meningkat. Ya. Oke, luar biasa. That's why kenapa sekarang tuh komunitas literasi banyak, event literasi banyak, bahkan di Sumatera Selatan, Cak ya. Baru 1-2 tahun terakhir ini ada bazar buku internasional sama bazar buku lokal terbesar. Oke, baru hidup. Iya, berarti memang ada ketertarikan ya, karena kan ada supply demand ya. Iya. Oke. Hidup lagi, literasi kita tuh hidup lagi. Dan itu sebenarnya memang yang disampaikan sama Celinda ini sesuai sekali dengan apa yang saya dapat waktu nonton podcast yang dokter mengenai penelitian otak ya, bahwa memang kecerdasan manusia dan penurunan kemampuan otak itu berpengaruh sekali apabila kita mainnya gadget ataukah
bacanya buku. Waduh, sebenarnya luar biasa nih ya buku ya. Dan menarik sekali ya pemirsa Pal TV. Tapi kita harus jeda dulu kan sudah ada kode-kode. Setelah yang satu ini, Halo Palembang balik lagi. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa Pal TV, Anda masih di Halo Palembang dan masih berbarengan dengan Bice Kiki. Ini tidak terasa sudah segmen yang ketiga. Memang kalau ngebahas tentang yang menarik ini memang kayaknya cepet waktu ya. Segmen Masih terakhir dengan, ya, Cik? iya, masih dengan narasumber kita ini ya, membahas mengenai buku dan masa depan generasi. Tadi sudah dibahas mengenai habit mahasiswa berprestasi, bagaimana cara rekrutmen dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas dulu deh tentang hobi membaca lagi ya, karena tentang buku ini balik lagi tema kita. Buku tadi dikatakan memang relate sekali dengan membentuk manusia yang memiliki sumber daya manusia yang baik gitu ya. Nah tapi kan sekarang kecenderungan kita nggak bisa juga ya, waktu berjalan kita sudah dipengaruhi dengan gadget ya. Ujung-ujungnya buku agak-agak tertinggal, dirasa tertinggal gitu. Nah ini gimana sih kalau menurut Celinda sendiri? Iya, karena gadget, AI, sosial media, buku tuh kayak kuno kan ya, Cek ya. Tapi ternyata datanya adalah buku itu hype lagi. Jadi library yang ada di hotel-hotel itu hidup lagi. Kayak zaman dulu lagi. Terus juga komunitas terbentuk lagi. Buku-buku fisik juga jalan lagi. Contoh di Indonesia ya, ada namanya Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI gitu ya. Yang setiap tahunnya itu melonjak. Jadi penerbit tuh makin banyak kan, kayak ada gula ada semut. Berarti kalau penerbitnya banyak tuh berarti yang suka buku tuh makin banyak kan ya. Iya, supply demand tadi. Nah, hari ini tuh ternyata buku tuh sesuatu yang dipandang sebagai fashion. Digaungkan lagi. Bahkan brand-brand besar ya, brand-brand perusahaan yang produk-produknya nggak ada relate dengan buku itu mulai tap in ke komunitas-komunitas dan mulai tap in untuk photoshoot produk-produknya itu pakai buku. Oke, berarti sekarang sudah mulai hype lagi. ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya menurut Celinda ada kemungkinan nggak sih buku ini bisa mengalahkan pesona gadget nih bagi anak-anak terutama ya? Oh, kalau mengalahkan, kalau secara realistis berat karena kenapa kita ada di Society 5.0 sekarang itu karena teknologi kan. Kalau kita dari Society 1.0 kan orang berburu dan mengumpulkan makanan. Society 2.0 orang bercocok tanam. Society 3.0 mulai ditemukannya mesin industri. Society 4.0 ditemukannya internet. Nah sekarang Society 5.0 itu kan udah zamannya AI, digital, big data dan sebagainya. Makanya makin tahun makin jadi. Mungkin kalau ada Society 6.0 itu udah lebih gong lagi. Robotnya segala macam, mungkin hampir semua sektor tuh udah robot semua nanti kita lihat. Jadi teknologi tuh nggak mungkin hilang karena teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Tapi buku ini bukan kalah mengalahkan, melainkan berdampingan. Seiring sejalan ya. Iya, karena at the end of the day orang-orang tuh nyari lagi kehidupan yang kita ternyata nggak perlu loh seburu-buru ini hidup. Kayak orang kan sekarang ngejar sesuatu yang cepat banget kan. Orang bisa mendikte hidup seseorang cuma karena 1 menit video di Instagram atau di TikTok kan.
orang ngerasa ketertinggalan, orang ngerasa oh orang kok sudah sampai di sini, aku belum sampai kayak gitu. Depresi, mental health kan itu udah digaungkan lagi kan, sehingga muncul stereotip Gen Z lemah, Gen Alpha lemah, gitu nggak sekuat orang zaman dahulu. Padahal memang yang dihadapinya kan udah berubah gitu. Makanya kita butuh kehidupan yang slow living lagi, atau balik ke masa dimana kita mulai menghargai, memvaluekan lagi hal-hal yang kita lihat secara kita rasakan secara langsung di hidup, kita lihat. Oke, karena manusia punya garis waktu masing-masing ya. Iya, nggak selalu harus buru-buru mencapai A, B, C, D, E, tapi kita ada kehidupan yang memang real juga. Oke. Kan sosial media itu lebih ke fake ya sekarang ya. Betul, Banyak pencitraan fake-nya. ya. Iya, pencitraan di mana-mana. Jadi orang tuh pengen, ayo sudah kita balik lagi ke hidup yang real gitu, kehidupan real kita yang nyata sebagai manusia yang manusiawi gitu. Nah contohnya buku ini adalah kehidupan slow livingnya. Oke, jadi jangan juga mungkin langsung kemakan apa yang ada di postingan orang gitu ya. Karena membuat kita jadi depresi sendiri ya sih. Iya, kan mental health kan sekarang banyak kan orang kena depresi mental health. Itu karena sosial media juga. Jadi kita bandingin hidup kita sama hidup sosial media gitu ya. Padahal yang punya sosial media juga kadang menderita gitu. Banyak pencitraannya. Oke. Nah, balik lagi ke buku. Sebenarnya kalau menurut Cilinda, buku saat ini itu diminati kalangan mana sih? Di usia berapa atau ada kalangan khusus nih? Kalangan khusus ya. Kalau aku nggak baca researchnya datanya sebenarnya Cak ya. Tapi kalau aku ke toko-toko buku, kayak aku kemarin baru dari Mei itu ke Malaysia ya, ke toko-toko buku. Itu orang-orang tua sampai anak-anak kecil itu ada di sana. Maksudnya semua range usia tuh ada. Kalau kita ke toko buku yang ada di Palembang, itu banyak diisi oleh komunitas. Nah komunitas, aku sendiri punya komunitas ya, membernya 1000-an lebih. Itu usia remaja sampai dewasa. Bukan yang tua-tua tuh ada 1-2 kayak guru-guru gitu ya, tapi nggak banyak. Jadi yang hype-nya, menurutku ya, yang hype-nya buku ini itu sekarang ada di generasi muda. Yang tadi aku bilang juga, ternyata Gen Z itu mengalahkan Gen milenial dalam minat baca, Cek. Buku-buku yang mereka baca tuh lebih banyak daripada Gen milenial. Berarti memang Gen Z atau anak-anak muda sekarang itu lebih banyak membaca, lebih banyak minatnya. Lebih hype-nya di anak-anak muda sekarang. Buku-buku ini. Jadi memang anak muda zaman sekarang ini udah bukan sekadar gadget aja ya, tapi memang udah sadar atau literasi membacanya sudah baik gitu ya. Iya. Kalau dari kegiatan-kegiatan yang selama ini Cilinda, event-event khususnya tentang buku, itu memang dihadirin banyak antusias dari anak-anak Gen Z ya? Iya, kalau kita ngadain event tuh kurang lebih 100 lah yang datang. Kita kerjasama dengan beberapa company juga, penerbit yang ada di Palembang, terus mahasiswa, anggotaku tuh banyak kan mahasiswa. Dan kita nyelenggarain event tuh kita ngundang penulis buku. Nah itulah tadi aku bilang ya, penulis buku ini juga banyak anak muda Cek ternyata. Ketika kita ngundang beberapa penulis, itu ternyata rata-rata anak muda atau paling Gen milenial lah. Yang benar-benar tua itu mungkin ya ada tulisan-tulisannya kan nggak akan hilang kan, buku mereka nggak akan hilang, tapi nggak seaktif anak muda kemana-mana diundang. Penerbit besar di Palembang aja itu kalau ngundang top tier-nya kan dia ada top tier A, B, C gitu-gitu ya. Nah yang paling laku keras bukunya itu ternyata masih muda. Iya, penulis yang masih muda. Iya, muda-muda. Bahkan buku yang saya baca yang di rumah pun sebenarnya, Kiki baca di rumah pun, penulisnya pada saat menulis muda sebenarnya. Sekarang deh sudah tua. Nah kalau Kak Yofi Dewi ini Cak Manu nih cara jadi kan tadi di situ sudah dijelaskan kita harus membagi ya apa yang kita miliki, jadi berdampak sosial juga ke sekitar lingkungan. Kalau Kak Yofi sendiri, apa yang Kak Yofi tebarkan nih? Kalau ke Cilinda kan udah banyak banget nih berbagi selama ini cerita dengan pemirsa bahwa mengumpulkan buku dan lain sebagainya. Kalau Kak Yofi apa nih? Kalau saya secara pribadi itu berbagi ilmu. Berbagi ilmu karena itu basically sesuatu yang sudah kita dapatkan ya, baik itu dari jenjang sekolah maupun dari jenjang perguruan tinggi maupun dari ilmu dari masyarakat, itu harus kita sharing ke orang lain. Gimana sharingnya? Apa punya komunitas? Apa mengajar atau gimana? Secara langsung. Secara langsung, baik itu saya sebagai narasumber maupun saya sebagai anggota masyarakat, seperti itu. Oke, jadi sering jadi narasumber di event-event gitu ya? Kalau sama Cilinda udah berapa kali Cek kita Cek? Udah 3
atau 4 kali, sama ini udah 4 kali. Oke. Jadi dengan hadir sebagai narasumber, disitulah bentuk kepedulian bentuk berbagi, pengimplementasiannya di situ. Dan Yofi ini kayaknya tipikal orang yang suka cerita juga. Jadi setiap cerita mungkin udah berbagi ilmu gitu. Pengalaman ya, cerita pengalaman. Jadi basically emang suka ngobrol gitu. Oke. Sampai juga dengan terbitnya buku ini sebenarnya salah satu impact-nya ya. Iya, salah satu. Ini kalau nggak ada Yofi nggak terbit ini. Siap Pak Yofi. Karena kan aku yang menghubungin 42 orang narasumber harus ini. Gerak ya. Iya, harus gerak. Kalau kita misalnya orangnya introvert, nggak bisa. Iya. Dan Yofi harus juga ngumpulin jadi satu. Iya. Oke. Sebenarnya masih banyak obrolan kita ya, panjang sebenarnya. Cuma waktunya yang nggak panjang. Oh iya, udah kelar, Cek. Mungkin waktunya dari Kak Yofi dulu deh, sampaikan pesan atau himbauan ke teman-teman yang lagi menonton. Oke. Himbauan dari saya ya. Di zaman sekarang, di zaman AI, di zaman kemajuan teknologi yang semakin masif saat ini, hendaknya kebiasaan membaca atau literasi itu digalakkan kembali. Karena jangan sampai teknologi itu merubah cara pandang kita terhadap bagaimana kita melihat dunia ini dengan sebenarnya. Dengan kita membaca, kita bisa menjadi mahasiswa, bisa menjadi masyarakat yang lebih bijak lagi, terutama dalam upaya memitigasi pencegahan hoax seperti itu. Dan juga dengan membaca ini kita dapat membuka cakrawala baru terhadap bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yofi. Iya, sama-sama. Ini waktunya Linda, silakan. Keren ya Yofi. Iya, keren ya. Kalau Linda sih pengen kita mikir yuk bareng-bareng gitu. Sekarang kan zamannya serba cepat. Terus informasi, kita nggak kekurangan informasi teman-teman, tapi kita kelebihan informasi. Bahkan fake hoax itu di mana-mana. Nah makanya yuk kita balik lagi gitu. Kita memvaluekan atau melihat lagi nilai dari hal-hal sederhana yang ada di hidup kita. Kita slow living lagi, kita perhatikan lagi dengan baik-baik. Dan mulailah membaca buku. Karena baca buku ini membuka cakrawala dunia juga, jendela dunia ya. Jadi kalau kita pengen upgrade ilmu kita, skill kita di bidang tertentu, atau simply ingin punya empati yang tinggi, pergi ke fiksi. Atau pengen upgrade skillnya di tertentu, baca buku non-fiksi. Jadi temukan dirimu di buku-buku yang memang dikhususkan untukmu. Dan satu pesan juga, kalau kita baru mau mulai baca buku, itu nggak apa-apa nggak langsung buku-buku yang berat gitu ya. Cari buku yang memang sesuai untuk kamu, yang judulnya memang ngarah ke kamu gitu ya. Kalau kita lihat perpustakaan atau toko buku, itu isi bukunya tuh 30 ribuan. Tapi kalau kita baca sebulan 1-2 ya, rata-rata kalau 20 setahun ya, selama hidup kita misalnya hidup 80 tahun, itu mungkin ada 1.600 buku yang kita baca, kalau kita nggak ada skip-skipnya kan. Yang penting adalah kita nggak bisa baca seluruh buku yang ada di dunia ini, saking banyaknya buku. Jadi pilihlah buku yang memang dikhususkan untuk kamu, yang judulnya memang untuk kamu banget gitu. Cari aja buku yang kamu suka. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi cari dulu yang kita suka ya. Iya. Oke, terima kasih Cilinda, terima kasih juga Kak Yofi. Luar biasa waktunya dan juga menginspirasi pagi hari ini. Terima kasih Cek Kiki. Iya. Dan untuk pemirsa Pal TV, demikian tadi Halo Palembang untuk edisi hari ini. Luar biasa motivasi dari narasumber kita agar bisa mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Tentunya jadilah seseorang yang positif, yang menebar kebaikan, dan jangan lupa tingkatkan kualitas diri dengan membaca. Saya Kiki Marina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa sih yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa Nio? Apa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu Bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi Di rumah jeng Popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Lalamo. Biasa bae. Iya, sandal lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, nah, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipin makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita gak pergi kalau kesuarayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari bayar ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, badan besar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak man kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut tidak kasih lagi hidup kau, ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gonting itu di situ nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu rata satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tuker cinte tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok Bukan bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Kau, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel, ya Allah.
Punya siapa? Bukan itu tuh. Kayu jelas. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya? Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Udah galak aku, tidak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet. Iyo. Karet mainan itu. Nyampa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak E. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak E. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Maria, sini kudai apa tuh Maria? Oi, kenapa Kang? Kenapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didengar kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Gambar lagi. Pakai alam! Jauh! Pakai alam, Pakai alam!
pagar alam. Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh, mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Bawa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah, kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam, baju. Pagar Alam, Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi, Kang. Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang gak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, apakan siapanya itu. Cakupnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, anjaklah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong.
Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Abang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal. Sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Ngembang bareng delegasi Cuk Mailang. Cuk Mailang jago batu, di mano kucing belang, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mano, hati tak bimbang, gadisnya dusun bujang Palembang. Cuk Mailang jago batu, di mano kucing belang, di situ rumah aku. Sampai
batang padi dibelah dua. Jangan takut dimarah umat, asa jadi kita berdua. Cuma ilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Anak ikan dimakan ikan, ikan di laut berduri-duri. Sanaklah bukan, saudara bukan, sangkut pautnya karena budi. Oh, cuma ilang jago batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nago Selalu. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besak yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga iya, adat budayanya tetep dijago, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
supaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Nembang bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya majah, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempelan jeroi, pempelan jer,
cebice janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya pempel jer sama cukonya kita makan bersama-sama. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya mecet, mertua lewat masih ditelan. Kejel keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pempel lenjer, oi pempel lenjer, siapa nyingo pastilah ngiler. Pempel lenjer, oi pempel lenjer, makan si kok pacak kelengar. Mang cebice janganlah lupa bawa balik oleh-olehnya pempel lenjer sama cukonya kita makan bersama-sama. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati. Jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Nembang bareng Billion. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak bertemu, malam mika kita nak bersenang. Amun umat kita lah serasa, cinta kita tetaplah menyatu. Malam mika kita nak berguling, malam mika kita nak bertunang. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapengan nyemolong. Oh ya deh,
kita berdua serasa sekate. Oh ya deng apa nyemolong. Oh ya deng apa nyemolong. Amun umat kita rasa-rasa kita berdua serasa sekate. Oh ya deng apa nyemolong. Oh ya deng apa nyemolong. Amun umat kita rasa-rasa kita berdua serasa sekate. Kita berdua serasa Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggalnya males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek itu. Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi.
bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry ya. Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugol apa tidak senang, mugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an. Hai, dah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami udah kelas. Oh, passwordnya udah aku ganti Tante. Iya. Aku landak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok begal males. Muka kau becak burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama bapak emak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Udah. Sabar. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
juga di sini para dewan juri, selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Limbang Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Kopi. Meranjak idol, Meranjak Pampa. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Ya, panggil. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia ada beres.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Nes. Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar?
udah lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Udah mari Gue tambah cantik. Oh. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis. Boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Boleh cewek, coba panas. Jangan lu bola banget. Maria kena bola. Minggir, ku tombor ke. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Oi Kak, ini dia wong. Ya, Ngapo, Pop? pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, Pokoknya kita harus bagi dua harto gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. pokoknya datang menau aku juga. Nah harto kado gini juga. Mana pacak mak itu?
Kau nak jengok, pokoknya hari ni aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jengok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah. Bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah. Cek ni, Be. Aku bawa TV. Emak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk kono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan Aju? Iya, cak mana? Kono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih Kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak, Bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Emak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih Kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan.
Laporan atas untuk lapor situasi depan ganti. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ayo, Agung nih. Ajak main, cak enok nih dia nih. Maju. Main game tuh. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Jadi ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengennya makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, deh. Dah. Makan di luar, Pi. Tendaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap baju gol. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tamat saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Ya, akhirnya kan. Akhirnya kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat dia. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, pepek. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijigot tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan Oh, di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Aman. Papi pergi ya. Dadah, Dek. Aman ya rumah? Aman, masih ada di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh.
Iya, Cek, serius. Apa? Kita liburan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa, Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya nih, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak ada, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak, Nil? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, lanjut. Dan aku deh. Hati-hati kau yang kau. Ayo, lanjut kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minum tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin. Kalau pas payut. Udah makan tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Aku Cek. Camannya tuh Cek. Kemanian kau nipu. Kalau kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku rada gok dulu.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewekku. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dong belum dunian.
Ini bisnis gitu nih, Cek. bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Ay, nggak tahu, aku juga lagi buntu nih. Ay, belum dapat kiriman pula. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek aku main slot, Cek. Kau nih slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek manjang. Kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah nanti kamu sepeda ya. Tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan bu kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Daniel. Maria. Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Oke, buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Nah, jak julaan, masuk juga gut sini kayak kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu, bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Sikok ayam kecap, sikok soto, sikok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Teh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV.
serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Pergi kuliah Kuliah kah? Ya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo bolosek abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal WiFi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin aku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa?
Cong besar kau. Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau udah pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Galak kau, galak jadi orang dewasa? Enggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Wahai hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Nggak usah dijingokin. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya.
Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh, sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh,
datanglah ke tempat Sing Sengming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Sengming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Sengming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Sengming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Sengming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Cek Laila. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Laila di acara Grebek yang nyajikan informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Beragam informasi sudah kami siapkan di layar TV kita Siko ini. Inilah Grebek selengkapnya. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Polda Sumsel bersama Polres jajaran memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di Sumsel. 9 wong ditetapkan tersangka dari 9 laporan polisi dengan total luas lahan yang termutung mencapai 18 hektar. Dari total penindakan yang dilakukan Polda Sumsel bersama Polres jajaran, 9 wong ditetapkan tersangka dari laporan polisi jero perkara karhutla di Sumsel. Dari segala perkara tersebut, luas lahan yang termutung mencapai 18 hektar. Rincian tersangkonya ialah 2 tersangka ditangani Polres Musirawas, 2 tersangka di Polres Oki, Polres Pali 2 tersangka, masing-masing siko tersangka di Polres Muara Enim, Oku Selatan serta Polres Lahat. Para tersangka mengaku sengaja tunu make BBM untuk membuka lahan yang dinilai lebih gancang serta ekonomis. Adapun motif dari para pelaku ini adalah warga masyarakat yang ingin membuka lahan, yang mana mereka berpikir dengan cara membakar lahan itu dapat membuka dengan mudah dan murah, akan tetapi tidak memikirkan dampaknya. Pembakaran itu menggunakan yaitu bahan yang mudah terbakar seperti minyak tanah ataupun jenis pertalite ataupun solar, yang mana di situ dengan menggunakan korek disulut dan akhirnya menyebar. Ke-9 tersangka Ma ini sudah ditahan di sel tahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menghimbau masyarakat supaya tidak buka lahan dengan cara ditunu, karena selain merusak lingkungan bisa terancam pidana. Mulyadi, PAL TV. Bencana kebakaran di Desa Landur, Kecamatan Pendopo, 4 Lawang menjadi perhatian pemerintah provinsi.
dengan disalurkan bantuan sosial dan juga trauma healing buat para korban. Pemprov Sumsel melalui Dinas Sosial nyalur ke bantuan sosial, pecak makanan cepat saji, serta kebutuhan untuk anak sekolah. Bantuan ini disambut antusias warga, khususnya para anak sekolah yang dapat buku untuk aktivitas sekolahnya. Selain itu juga, untuk ngilangke trauma, Pemprov Sumsel melalui Dinas Sosial ngejuk layanan LDP untuk trauma healing bagi para korban kemotongan, terutama untuk anak-anak yang terjadi di 4 Lawang. Tim Liputan, PAL TV. Residivis kasus narkoba yang pernah dipenjara berulah lagi, nyentak motor warga Sako yang terparkir. Aksi pelaku ketahuan korbannya sehingga ketangkep serta jadi bulan-bulanan warga yang gerem dengan perbuatannya. Inilah Dio Irawan, residivis kasus narkoba asal Pagaralam yang harus berurusan lagi dengan polisi. Sesudah gagal sentak motor warga Sako Palembang. Tersangka kepergok korbannya pas lagi ngembat motor yang terparkir di Jabo Depot Banyu isi ulang. Pas itu, tersangka beraksi bersama kawannya yang lari ke diri sesudah tersangka Irawan ketangkep oleh pemilik motor. Warga sekitar yang gerem dengan aksinya ngenjuk hadiah boge mentah ke tersangka. Dari pemeriksaan, tersangka ngaku sengaja nyari motor bebek sesuai pesanan dari wong untuk dijadikan sebagai motor usaha. Kalau informasinya pelaku mengambil motor ini pesanan karena motor yang Jupiter ini bisa untuk mengangkut usaha, untuk mengangkut pekerjaan lain sehingga bisa disewakan oleh orang lain, sehingga posisinya motor ini ya kuat ataupun gimana kalau dengan informasi seperti itu. Akibat perbuatannya, tersangka dijeblos ke sel tahanan serta terancam hukuman di pojok 5 tahun penjara. Mulyadi, PAL TV. Terdakwa Yunita beber ke pembagian fee proyek. Berita selengkapnya masih mantap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mau kasih pemirsa, masih mantap di Grebek. Sidang perkara dugaan korupsi proyek Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Samo Pertahanan Palembang balik lagi jero agenda keterangan terdakwa. Unit Tabe berkepembagian fee proyek. Sidang perkara dugaan korupsi proyek Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Samo Pertahanan Palembang
balik lagi digelar di Pengadilan Negeri Palembang, jero agenda keterangan terdakwa. Keempat terdakwa, yakni mantan Kadis Perkintan Agus Rizal, Faizur Rahman, sama Dedi Triwahyudi, di hadapan majelis hakim yang diketuai Kristanto Sahat Sianipar, terdakwa Yunita mengungkapkan kalau pada pencairan termin pertama senilai 1,18 miliar masuk ke rekening CV mapan selaku penyedia. Sesuai dengan pencairan, 45% untuk dinas mencapai 471 juta yang diserahkan secara bertahap, yakni 100 juta ke rekening Roni, sesuai dengan itu 301 juta, yang dari 301 juta tersebut 283 jutanya diserahkan ke Hartono. Doni, besok kita temui Pak Agus Rizal. Oh, itu sehingga saudara pernah. Iya, saya proses sama nominal. Ya. Itu apa yang saudara sampaikan kepada saudara Agus? KPA 36%, 100 juta melalui transfer, 28 juta melalui tunai. Nah, jumlahnya berarti 383. Iya. Heru Wahyudi, PAL TV. Melakukan penggelapan untuk modal caleg, sehingga bank merugi senilai ratusan juta rupiah. Terdakwa Nisdiarti divonis majelis hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan, jero sidang Pengadilan Negeri Palembang. Mantan caleg Nisdiarti terdakwa penggelapan yang menyebabkan Bank BJB Palembang mengalami kerugian 730 juta rupiah. Jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang, jero agenda putusan majelis hakim. Jero amar putusannya, majelis yang diketuai Idi Il Amin menyatakan terdakwa Nisdiarti sudah terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan. Menghukum terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nisdiarti SE dirohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan hingga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikeluarkan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Nisdiarti dengan pidana lebih tinggi yakni 2 tahun 8 bulan. Heru Wahyudi, PAL TV. Buruh harian lepas ditangkap edar ke narkoba. Berita selengkapnya masih mantap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110
Pelayanan cepat lewat satu panggilan. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tepat dan Bokasana pemirsa, masih mantap di Grebek. Si kok lanang inisial R, 47 tahun, di wilayah Kelurahan Tanjung Rajo, Kecamatan Tanjung Rajo, ditangkap polisi karena ngedar ke barang haram narkoba. Inilah pas petugas Satres Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan penggerebekan sama penggeledahan tersangka berinisial R alias Selan, 47 tahun, warga Tanjung Rajo Ogan Ilir. Tersangka diaman ke polisi dari rumahnya sekira jam 8:30 malam. Tersangka diaman ke polisi dari rumahnya sekira jam 8:30 malam. Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan kegiatan tersangka yang sering transaksi barang haram narkoba. Pas dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana narkotika. Tersangka dijerat pasal narkotika, dijeblos ke jeru sel tahanan Polres Ogan Ilir. Ahmad Romawi, PAL TV. Tojo bojang di 4 Lawang digerebek polisi pas lagi make narkoba di jero pondok. Dari penggerebekan ini, selain dapeti sabu sama duit hasil transaksi, polisi juga nemu ke sepocok sempira sama amunisi aktif. Anggota Satres Narkoba Polres 4 Lawang menggerebek pondok yang dijadikan tempat pesta narkoba yang berlokasi di Desa Sleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang. Tojo bojang tak bisa bekotik pas polisi datang ke lokasi. Dari penggeledahan polisi, didapati barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 2,57 gram, sama sepocok senjata api rakitan beserta amunisinya 4 ekor, alat isep sabu, timbangan digital, serta duit Rp500.000.
Anggota Satgas Narkoba Polres Palawang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di Desa Sleman Ilir, Kecamatan Morpinang. Pada saat melakukan penangkapan, tepatnya di Desa Sleman Ilir tersebut, itu merupakan sebuah pondok. Jadi pondok ini letaknya berdampingan dengan rumah terduga pelaku. Guna mempertanggungjawab perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal tentang narkotika, serta terancam hukuman 10 tahun penjara. Mulyadi, PAL TV. Dua tersangka pembunuhan PLT KUA Pulau Beringan diaman ke polisi. Berita selengkapnya masih mantap deh. Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya
mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mau kasih pemirsa, masih mantep di Grebek. Kasus pembunuhan korban yang ngerupuk ke PLT KUA Pulau Beringin, Oku Selatan berhasil diungkap polisi dengan ngaman kedua tersangka beberapa jam sesudah kejadian. Polisi bergerak gancang mengungkap pembunuhan PLT Kepala KUA Pulau Beringin, yang juga menjabat Kepala KUA Sungi Are Ugarman. Korban tewas sesudah ditujak pisau di jalan desa arah Masjid Swadak, Desa Pagar Agung, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, Selasa pagi. Peristiwa bermula dari teguran soal parkir mobil yang mengganggu akses jalan sama jemuran kopi punya pelaku. Teguran tersebut berujung cekcok serta begojo. Pas korban tercampak, salah sikot tersangka ngambek pisau, menujah dado kiri korban sekali sampai meninggal dunia. Kurang dari 9 jam sesudah kejadian, kepolisi berhasil menangkap dua tersangka di desa Pulau Panggung tanpa perlawanan. Hasil interogasi awal terhadap yang pelaku satunya, Siri, bahwasanya memang salah satu pelaku lagi yang merupakan tetangganya, yang inisial PI, disebutkan bahwasanya masih berada di sekitaran desa tersebut ataupun di Pagar Agung. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB yang pelaku yang kedua kita amankan dalam kasus ini, itu inisial PI, sudah berhasil kita amankan juga. Polisi masih mendalami rangkaian kejadian sama peran masing-masing tersangka. Keduanya dijeblos ke sel tahanan Polres Oku Selatan. Sri Fitriana, PAL TV.
alami kekeringan selama kurang lebih 3 bulan akibat kemarau. Warga Kampung KB, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, nerima bantuan banyu bersih dari kepolisian. Jajaran Polres Pagar Alam nyalurkan bantuan banyu bersih pada warga Kampung KB Talang Ternak, Kecamatan Dempo Selatan, yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kemarau 3 bulan membuat sumur galian warga mengering, sehingga ratusan warga kesusahan memenuhi kebutuhan banyu untuk mandi, nyuci, sampai minum. Sebagian warga terpaksa membeli banyu atau ngembek banyu dari lokasi yang jaraknya lumayan jauh. Dipimpin Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, polisi mendatangkan 2 mobil tangki serta nyalur ke sekitar 10.000 liter banyu bersih pada warga. Ini kurang lebih 10.000 liter dari tadi pagi. Kita ada 2 kendaraan. Nanti rencana tadi saya udah audiensi sedikit. Rata-rata perlu 2 hari sekali kita perlu support. Jadi nanti tidak hanya berhenti hari ini, kita nanti akan buat sistem bantuan. Secara rutin kita akan laksanakan bantuan. Bantuan banyu bersih ini rencananya bakal dilakukan secara rutin tiap 2 hari sekali, selama warga masih membutuhkan. Warga menyambut baik bantuan tersebut, serta berharap penyaluran banyu bisa terus berlanjut sampai musim hujan age. Ini dapat bantuan air bersih dari Kapolres Pagar Alam. Sudah berapa lama kekeringan, Pak? Untuk yang di Kampung KB ini sekitar 2 bulan. Warga ini banyak beli air. Baru ini ada bantuan dari Kapolres. Selain nyalur ke banyu bersih, Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta bersama-sama mencegah karhutla di wilayah Pagar Alam. Fahrul Rozi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi ngerupu ke informasi terakhir kita untuk Grebek edisi hari ini. Saat ini, PAL TV pacak mengcek-bicek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi mengcek-bicek dengan mengakses akun media sosial kami. Di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Nah pemirsa, sekiranya ada dulur yang hilang nak diberitakan, langsung back ke studio 2 PAL TV sambil ngebawa tutup diri bersama fotonya. Akhir kata, aku Cek Laila bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Makasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita.
Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah, enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon, dari Medan tapi. Apalagi tulangku, suka kali tuh makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang? Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa? Apa selibit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau terbuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami akan dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Cut. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting.
Bella di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Maria, sini kuda ika batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa?
Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didengar kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam yuk. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakotnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf Bang, Abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa Bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Batak ke tengah Maria. Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng Popi. Biasa, baik. Sadan jam ini. Lalamu. Biasa baik. Iya, hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di Tempe Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan.
Yo namanya yo jalan-jalan lah ya, sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipin makanan aku ini. Udahlah Ini itu. banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas tuh kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. ditunggu Gak. oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, badan besar keluar. Kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ nah. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tuker cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntuk ini. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo pemirsa, dan menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini dengan beragam informasi menarik teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya yang telah diliput oleh tim redaksi kami. Bersama saya Rara Fisra, kita jelang Liputan Metropolis selengkapnya untuk Anda. Mengawal informasi pertama, pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Palembang menghimbau seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Sekolah diminta mewajibkan penggunaan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan semakin menjadi perhatian. BPBD Sumatera Selatan bahkan menyiapkan opsi meliburkan sekolah jika kondisi kabut asap semakin tebal dan membahayakan kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Heru Hermawan mengatakan, hingga saat ini belum mengeluarkan surat edaran resmi terkait peliburan sekolah. Namun Dinas Pendidikan tetap memantau perkembangan kualitas udara jika kondisi semakin memburuk dan keputusan peliburan diberlakukan. Surat edaran resmi akan segera dikeluarkan. Ke depan, kalau semakin memburuk, mungkin kita dari Dinas Pendidikan akan segera mengeluarkan himbauan. Mungkin diantaranya isi himbauannya mungkin kita mewajibkan penggunaan masker saat berada di luar ruangan. Sementara itu, seluruh satuan sekolah dihimbau mewajibkan siswa dan guru menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta memberikan pembelajaran daring bagi siswa yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Min 2 Palembang menggelar beragam perlombaan yang diikuti oleh para siswa, mulai dari lomba mewarnai, ranking 1, hingga menyanyikan lagu wajib nasional, yang dimana kegiatan ini digelar untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme siswa. Berbagai perlombaan digelar dengan menyesuaikan usia dan jenjang kelas siswa. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengisi peringatan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan yang edukatif, menghibur, dan penuh semangat kebersamaan. Kepala Min 2 Palembang, Siti Ajnaima mengatakan, untuk siswa kelas 1 hingga kelas 3, sejumlah perlombaan yang digelar, diantaranya lomba mewarnai, meniup gelas plastik, memasukkan paku ke dalam botol, serta permainan ular tangga. Sementara itu, siswa kelas 4, 5, dan 6 mengikuti lomba ranking 1, menyanyikan lagu wajib nasional, permainan bola voli, serta lomba puisi bertema Hari Kemerdekaan. Tak hanya sebagai hiburan, berbagai perlombaan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan sportivitas, kreativitas, kerjasama, serta rasa cinta tanah air pada diri para siswa. Kita 1 sampai kelas 6, diantaranya perlombaan kelas 1, 2, 3, ada lomba mewarnai, meniup gelas plastik, memasukkan paku dalam botol, juga lomba permainan ular tangga. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, lomba ranking 1, lomba menyanyikan lagu wajib nasional, memindahkan gelas plastik, pakai balon, bermain bola voli besar, juga lomba membuat puisi tema kemerdekaan. Diharapkan kegiatan ini dapat semakin menyemarakan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sekaligus mempererat kebersamaan antara siswa dan guru di lingkungan Min 2 Palembang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Musi Banyuasin menandai babak baru hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono meresmikan PKS KUD Sejahtera di Desa Beregu, Babatoman, Musi Banyuasin pada Rabu 12 Agustus 2026. Peresmian dihadiri sekitar 3.000 peserta, mulai dari petani, koperasi, pemerintah, hingga masyarakat. Beroperasinya PKS KUD Sejahtera menjadi momentum penguatan koperasi dan hilirisasi sawit di Musi Banyuasin. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menilai pabrik ini membuktikan petani dan koperasi mampu terlibat dalam rantai industri sawit, tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dalam pengolahan dan hilirisasi. Melalui koperasi, nilai tambah produk dan posisi tawar petani diharapkan meningkat. PKS KUD Sejahtera juga diharapkan menjadi contoh hilirisasi sawit berbasis koperasi yang dapat diterapkan di daerah lain. Pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa menghadiri acara yang dapat kami bersejarah, karena koperasi sekarang bisa masuk ke hilirisasi. Kita koperasi, khususnya koperasi sawit, tidak lagi ada sekedar jadi petani pengelola koperasi, tapi masuk untuk membuat pabrik kelapa sawit, CPO, dan ini direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia, dan pada waktunya nanti mungkin kita
kita juga akan masuk ke ranah mengelola, memproduksi produk-produk turunannya. Jadi ada sekitar 20 yang tahun ini bisa 40-an, 20-an. Dukungan serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Menurutnya, pengembangan koperasi di Musi Banyuasin sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. Menurut saya ini luar biasa pengembangan koperasi yang digagas oleh Bapak Menteri, Pak Ferry. Jadi selama ini kan kita banyak dikuasai bahwa perkebunan sawit itu oleh korporasi. Nah sekarang sudah mulai tumbuh, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pertumbuhan perekonomian, perputaran perekonomian itu harus dari daerah, ya dari desa terutama, sehingga betul-betul harapan bahwa kesejahteraan rakyat ini akan semakin meningkat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut peresmian ini sebagai momentum penting bagi pengembangan koperasi dan industri sawit. Pemprov Sumsel akan terus mendukung melalui penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Keberkahan hari ini bagi Sumatera Selatan dijadikan pilot project untuk hilirisasi yang dilaksanakan oleh koperasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Koperasi dan KSP yang telah berkenan meresmikan upaya masyarakat Sumatera Selatan khususnya Muba ini untuk koperasinya tidak hanya di hulu tapi juga masuk ke hilir. Dan tentu kita mohon terus bimbingan Pak Menkop, Pak KSP, Bu Wamen untuk dapat penguatan SDM ini diteruskan agar bisa bersaing dengan dunia usaha yang saat ini terus berkembang. Beroperasinya PKS KUD Sejahtera diharapkan meningkatkan nilai tambah sawit, memperkuat posisi petani, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Musi Banyuasin. Ada dua, dari kumpulan masyarakat, kemudian kita ajak juga tokoh-tokoh yang ada di sini. Maka penting penokohan apabila kita ingin membangun sesida pabrik ini, terutama untuk penyediaan modal. Modal kita ada pinjaman dari bank, saya pakai bank, ada bank KB Bank, ada juga MMC, ya dari anggota. Kami pungut sampai 2 tahun. 2 tahun. Di samping ada juga yang saham-saham yang ada dari tokoh-tokoh yang ada. Pabrik ini diharapkan meningkatkan nilai tambah sawit, memperkuat posisi petani, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ruzi Iskandar, PAL TV. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Selatan, paguyuban masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, pelaksanaan Tuntara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 0418 Palembang di Kelurahan Talang Jambe berakhir. Seluruh program fisik dan non-fisik TMMD yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Kemanunggalan ini merupakan akselerasi peran TNI sebagai pendorong kemajuan bangsa serta bentuknya kekuatan. Upacara penutupan TMMD ke-129 digelar di lapangan Kelurahan Talang Jambe, Palembang yang dipimpin Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Makhruf Zainuddin. Dalam kesempatan tersebut, Kasdam 2 Sriwijaya memberikan apresiasi terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD,
Seluruh sasaran yang telah ditetapkan, baik fisik maupun non-fisik, dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD ke-129 ini adalah pembangunan jalan sepanjang 750 meter. Kasdam berharap hasil pembangunan tersebut dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kelurahan Talang Jambe. Tahun ke tahun alhamdulillah meningkat dan bermanfaat buat masyarakat. Tadi kita sampaikan amar dari Bapak Panglima bahwa hasil yang sudah dicapai sekarang itu harus ditingkatkan. Karena kita kan istilahnya membuka jalan, selanjutnya untuk pengerasan, pengasmalan itu adalah dari Pemda. Sementara itu, Dandim 0418 Palembang selaku Komandan Satuan Tugas TMMD ke-129, Kolonel Arhanud Erik Novianto meminta masyarakat turut menjaga dan merawat seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini agar berbagai fasilitas yang telah dibangun melalui program TMMD dapat terus dimanfaatkan dan memberikan manfaat bagi warga dalam jangka panjang. Pesan untuk masyarakat agar hasil yang telah dicapai dari TMMD ke-129 ini untuk bisa dijaga bersama-sama dan dinikmati bersama-sama juga agar kedepannya bisa bertahan lama. Kedepan juga kita akan lakukan peningkatan kualitas daripada hasil TMMD ke-129. Selain meninjau hasil pembangunan fisik dalam rangkaian penutupan TMMD, Kasdam 2 Sriwijaya bersama Dandim 0418 Palembang dan Persit Kartika Chandra Kirana juga melakukan pengecekan kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program non-fisik TMMD yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tim Liputan PAL TV. Ya, rangkaian kegiatan Kaperkab dalam rangka memperingati Hari IPKB ke-19, Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33, serta Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ditutup dengan kegiatan Fun Walk diikuti 422 peserta. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus mendukung pola hidup sehat di lingkungan BKKBN Sumatera Selatan. 2, 3. Rangkaian kegiatan Kaperkab dalam rangka memperingati HUT IPEKB ke-19, Harganas ke-33, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mencapai puncaknya melalui kegiatan Fun Walk. Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan Dr. Arios, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan Dr. Fahrina mengatakan, Fun Walk menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 hari. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai di lingkungan BKKBN Sumatera Selatan serta penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tak hanya perlombaan dan olahraga bersama, rangkaian Kaperkab juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan vaksinasi HPV bagi 110 peserta, serta pemberian bantuan kepada keluarga beresiko stunting atau KRS. Mengadakan kegiatan rangkaian 3 kegiatan. Pertama itu Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat provinsi ya, dan juga HUT IPKB Provinsi Sumatera Selatan, dan terakhir itu kita langsung rangkaikan dengan HUT RI ke-81. Jadi 3 rangkaian kegiatan besar kita gabung jadi satu. Pesertanya adalah pegawai kantor perwakilan dan PKB-PLKB di 17 kabupaten kota di 3 hari pertama. Ini rangkaian 4 hari, tanggal 10 Agustus sampai tanggal 13 Agustus ini. Sementara itu, Ketua DPD IPEKB Sumatera Selatan, Faisal Anwar mengatakan kegiatan Kaperkab juga menjadi sarana seleksi dan persiapan menghadapi Pornas Korpri mendatang. Sebanyak 422 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, yang berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kekeluargaan. 10-12 itu fokusnya ke Kaperkabnya, kegiatan olahraga, voli, itu untuk menyeleksi teman-teman kita yang berbakat dan punya potensi untuk ikut ke Pornas Korpri nanti. Nah, untuk yang Fun Games memang
Intinya itu kita activity games yang menyenangkan. Melalui kegiatan tersebut, BKKBS Sumatera Selatan berharap semangat kebersamaan dan kekeluargaan di antara para pegawai serta mitra kerja dapat semakin kuat. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata menyambut kedatangan 122 jemaah umroh yang telah menjalankan ibadah umroh selama 14 hari. Kedatangan jemaah berlangsung di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang dan disambut antusias oleh keluarga. Sebanyak 122 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata yang berangkat 31 Juli 2026 tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Kamis siang 13 Agustus 2026. Para jemaah mengikuti paket umroh 14 hari menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Suasana haru dan bahagia terlihat saat keluarga ramai menyambut kedatangan jemaah. Mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparban, tim turut menyambut kepulangan para jemaah. Tour leader Holiday Angkasa Wisata, Ustadz Abi Yusuf mengatakan seluruh jemaah telah melaksanakan rukun ibadah umroh dengan baik dan dalam kondisi sehat hingga tiba di tanah air. Ini kepulangan jamaah Holiday Angkasa Wisata keberangkatan tanggal 31 Juli 2026. Alhamdulillah jamaah sebanyak 122 orang telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh selama kurang lebih 14 hari di Mekah dan di Madinah. Semua jemaah alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan kembali ke Indonesia, ke Palembang khususnya, semuanya dengan jumlah total sama seperti keberangkatan. Mudah-mudahan jamaah semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan umroh yang mabrur dan mabruroh. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu laporan dari kami. Terima kasih. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari Sumatera Selatan, Gayuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata, karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah. Kali ini PMPB Sumsel memberikan tali kasih kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang. PMPB Sumsel turun langsung menyalurkan tali kasih kepada warga terdampak kebakaran di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang yang terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026. Bantuan tali kasih diserahkan sebagai bentuk kepedulian PMPB Sumsel terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.
Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas PMPB Sumsel kepada masyarakat yang terdampak bencana. Maruli menegaskan PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kondisi sulit akibat musibah. Kami dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, Provinsi Sumatera Selatan, mendapat amanah dari Bapak M. Yusuf Malaya untuk memberikan bantuan sembako dan tali kasih. Ini merupakan wujud dari kepedulian perhatian beliau terhadap warga yang tertimpa musibah. Karena apa? PMPB selalu berada di tengah-tengah masyarakat. PMPB selalu berada di hati masyarakat. Jadi PMPB siap membantu masyarakat yang memang tertimpa musibah. Karena PMPB merupakan garda terdepan untuk hal kemanusiaan. Jadi mungkin bantuan ini jangan dilihat besar kecilnya, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari beliau. Sementara itu, mewakili warga terdampak, Lurah Lawang Kidul Wiyanto menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada warganya. Wiyanto juga mengapresiasi PMPB Sumsel yang dinilai konsisten memberikan perhatian dan bantuan secara langsung kepada masyarakat, khususnya warga Lawang Kidul yang tengah menghadapi musibah. Alhamdulillah, PMPB Sumatera Selatan adalah yang tercepat merespon apa yang dirasakan masyarakat. Kami merasa bersyukur ada PNPB yang selalu peduli. Doa kami untuk Pak Ketua dan seluruh anggota PMPB Provinsi Sumatera Selatan tetap sehat, tetap setia melayani masyarakat, sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat adalah bentuk kepedulian dan bukti nyata bahwa PNPB sangat diperlukan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan menunjukkan kepeduliannya kepada anggota pemadam kebakaran Kota Palembang yang mengalami musibah saat menjalankan tugas. Tidak hanya memberikan dukungan moral, PMPB Sumsel juga menyerahkan tali kasih sebagai wujud kepedulian dan solidaritas. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menjenguk anggota pemadam kebakaran Kota Palembang, Budi Rizky Ramadan, yang sedang menjalani perawatan di RSUD Siti Fatimah, Kamis 13 Agustus 2026. Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian PMPB Sumsel terhadap petugas yang mengalami musibah saat menjalankan tugas, sekaligus memberikan dukungan moral kepada pasien dan keluarganya. Tak hanya menjenguk, PMPB Sumsel juga menyerahkan tali kasih kepada Budi Rizky Ramadan. Bantuan tersebut diberikan sebagai wujud solidaritas, sekaligus upaya untuk turut meringankan beban anggota damkar yang sedang menjalani perawatan. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya melalui Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli menyampaikan kehadiran PMPB Sumsel merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi petugas pemadam kebakaran yang memiliki tugas dan resiko tinggi dalam melindungi masyarakat. Kegiatan PMPB Sumatera Selatan pada siang hari ini mengunjungi adik kita Budi yang dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang yang pada saat melakukan pemadaman mendapat musibah patah tangan. Jadi kami mendapatkan amanah dari Bapak M. Yusuf Malaya untuk melakukan kunjungan dan sekaligus memberikan tali kasih. Ini sekaligus merupakan salah satu bentuk perhatian kepedulian Bapak M. Yusuf Malaya terhadap warga warga yang memang tertimpa musibah. Sementara itu, Kasih Pemadam Damkar Kota Palembang M. Hardiansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMPB Sumsel, khususnya Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya. Anggota yang mengalami kecelakaan pada saat pulang dari melakukan pemadaman mengucapkan sangat berterima kasih kepada organisasi PMPB Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus kepada Ketua Umum Bapak Yusuf Malaya
yang sudah berempati kepada masyarakat, khususnya teman-teman yang memang berkecimpung di dunia sosial, yang berkegiatan sosial. Untuk itu saya mewakili daripada korban sebagai pimpinan langsung mengucapkan terima kasih. Melalui tali kasih dan dukungan moral yang diberikan, PMPB Sumsel berharap Budi Rizky Ramadan dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan menggelar ramah tamah dan silaturahmi bersama para atlet berprestasi binaan PMPB Sumsel. Kegiatan yang digelar di Newton Kopitiam Bukit Golf pada Rabu 12 Agustus 2026 tersebut menjadi bukti apresiasi sekaligus dukungan PMPB Sumsel dalam mendorong prestasi olahraga Sumatera Selatan. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan memberikan apresiasi kepada para atlet berprestasi binaan PMPB Sumsel. Melalui penyerahan medali dan piagam penghargaan, para atlet tersebut berasal dari cabang olahraga karate, sambo, taekwondo, dan dance sport. Kegiatan ramah tamah dan silaturahmi ini turut dihadiri Ketua IODI Sumatera Selatan, para ofisial cabur, serta pengurus dan anggota PMPB Sumsel. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya bersama Dewan Pendiri PMPB Sumsel Syarial Usman. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya mengatakan pembinaan terhadap para atlet merupakan bagian dari komitmen PMPB Sumsel dalam mendukung perkembangan dan peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Bisa bertemu dan dalam acara ramah tamah dengan atlet berprestasi. Sini ada taekwondo, karate, IOD, dan juga sambo. Jadi saya selaku Ketua PMPB Sumatera Selatan memberikan support pada mereka-mereka yang berprestasi. Kalau bisa itu Sumatera Selatan nomor 1 atletnya. Lebih banyak lagi yang dapat emas, yaitu harapan kami. Dan harapan kami untuk atlet, semua atlet yang berprestasi, jangan cepat puas, harus giat berlatih, dan tambah lagi yang belum dapat medali emas harus mendapat medali emas. Sementara itu, Ketua IODI Sumatera Selatan Suparman Romans mengapresiasi dukungan PMPB Sumsel kepada para atlet. Menurutnya, pembinaan tersebut dapat meningkatkan motivasi atlet dalam menghadapi kompetisi nasional maupun internasional. Saya mewakili para atlet dan juga cabur dari taekwondo, kemudian dari sambo, dari karate, dan kami sendiri dari dance sport. Tentu saja dalam kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PMPB Sumatera Selatan, terkhusus kepada Ketua Umum PMPB, di mana beliau secara nyata telah menunjukkan bagaimana beliau memiliki kepedulian untuk membangun prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ramah tamah ini, PMPB Sumsel menegaskan komitmen untuk terus mendukung pembinaan atlet. Dukungan tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi, sekaligus mengharumkan nama Sumatera Selatan di berbagai ajang olahraga. PMPB! Muhammad Fikri, PAL TV. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan juga Instagram @official PAL TV. Akhir kata, saya Rara Fisra beserta kerabat bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.
在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per 1 spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball.
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Maria, sini kudai kabar tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Didera kabar nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Sudah. Maria, naik odong-odong tu lah kabar ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Pani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria? Masuk Pak. Weh, Pani hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam, Pagar alam. Pagar alam yuk, Pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria? Batak ke tengah? Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu?
Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, ku apakan siapanya itu? Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Begitu saya berniat datang ke sana.
Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seng Ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina Nur Aisyah dapat menyapa Anda kembali dalam program kesayangan kita. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Karena sehat tentu saja menjadi dambaan semua orang. Namun dengan beriringnya waktu, bertambahnya usia kita, tentu saja fungsi organ tubuh kita secara alami ini menurun. Jadi sepertinya kita harus memiliki alternatif untuk membuat badan kita tetap segar di usia senja juga ya, agar semuanya tetap prima keadaannya. Nah, pas sekali Anda bersama kami karena bukan kami namanya kalau tidak ada solusi. Sudah bersama saya 2 narasumber yang akan menginspirasi dan memberitahu Anda untuk memberikan solusi bagaimana sih agar kita tetap sehat, tetap kuat, tetap prima di usia senja nanti, meskipun barangkali nanti organ tubuh kita sedikit menurun, tapi sudah ada oleh-oleh di sini ya Bapak-bapak di sini sudah membawa oleh-oleh untuk kita semua di sini. Sebelumnya kami juga mau memberitahukan bahwa tema kita pada hari ini adalah Blue 99, bebaskan kita dari keluhan penyakit degeneratif. Dan tentu saja 2 narasumber saya kali ini spesial. Yang pertama ada Dr. Suryo Selamat Kabul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa dok? Ya, ini bantu informasi ke masyarakat nih, ada hal-hal yang menarik. Aha, tentu saja ya, ada oleh-oleh juga ya dok ya. Bahkan tadi rahasianya adalah katanya kesini dokter kemana-mana, ini keliling-keliling, ini masih nyetir sendiri, masih mengendarai mobil dan motor sendiri di usia yang mungkin tidak muda lagi, tapi tetap terlihat muda ya dok ya. Pasti ada rahasianya ya dok ya. Nanti kita akan bagikan kepada Anda. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya juga ada Mr. Blue 99 sebelah sana. Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam. Sehat dong Mister. Alhamdulillah. Seger-seger semuanya Ya, di sini. Lagi amin. sibuk apa Mister? Sekarang lagi sibuk ke mana-mana roadshow untuk menyampaikan berita baik buat masyarakat Indonesia tentang Blue 99. Nah ini penasaran ya, kayaknya pemirsa Bandung TV di rumah juga penasaran. Kok itu menarik perhatian sekali, warnanya biru, cantik. Tentu saja khasiatnya juga sangat cantik ya. Ini bawa oleh apa Mr. 99? Nah, Blue 99. Ya, ya. Oke. Nah, boleh saya cerita? Boleh Blue, dong. Nah,
Jadi Bapak Ibu, Blue 99 ini ada beberapa macam buah-buahan dan juga ada akar-akaran atau sayur-sayuran dari Indonesia asli. Nah, produk ini dibuat tidak begitu mudah karena 10 tahun yang lalu lebih penelitian kami yang sudah banyak menolong masyarakat, baik dulu sebelum ada izin dari Badan POM, kita sudah memberikan secara gratis kepada setiap orang. Dan secara tidak sengaja sebenarnya kami menemukan Blue 99 ini bahwa ada orang yang kena sakit diabetes. Sakit diabetes itu bisa sampai 400 dan menurut medis kakinya harus sudah diamputasi. Nah, pada saat itu kita sembarang aja kasih. Jadi ya kita memang ramu. Memang karena dari dulu dari nenek moyang kalau sakit apa aja ya produk ini gitu, Bu Karina. Nah, orang minum pada saat itu bukan tetes sih komposisinya. Tetapi langsung pada saat itu glek seperti itu. Ya bisa aja langsung 20 tetes. Secara tidak sengaja orang itu bilang ke kami yang 400 itu turun. Yang tadinya kakinya harus diamputasi, dia balurkan itu Blue 99 dan juga dia taruh di baskom, kaki yang sangat luka, itu luka gangren ya. Itu lama-kelamaan dalam 2 bulan sembuh. Yang tadinya nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa pakai sandal, dan menurut medis itu harus diamputasi, tidak jadi diamputasi. Gula juga menjadi normal. Nah itu gempar lah, gempar. Dan sekeluarga, saudara juga gempar. Akhirnya produk ini kita berikan kepada setiap orang yang mau datang ke rumah. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi, bahkan yang fenomenal pada saat itu, seingat saya ada orang kena stroke. Nah, kita berikan semua sembuh. Dengan suggest ataupun orang memberitahukan kepada kami supaya ini dijual aja karena semakin hari orang semakin membutuhkan. Kita membuat izin dan pada dasarnya kita juga mengundang orang-orang ahli apoteker senior yang ada di Indonesia untuk meneliti ini secara empiris lebih lanjut dan kita sudah mendapatkan izin Badan POM sehingga kita bisa mengedarkan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang nggak hanya ratusan, tapi ribuan orang sudah menerima hasil, bahkan orang ditolong oleh Blue 99 ini, dan juga Blue 99 sejatinya itu nggak hanya diminum oleh orang-orang dewasa. Ya, tadinya dalam penelitian kami, ini orang-orang dewasa, pria dewasa juga sangat cocok, karena ada pria dewasa dalam penelitian secara empiris itu tidak suami istri 5 tahun, 10 tahun tidak bisa mempunyai anak, minum ini mereka menjadi sehat dan anaknya dan istri juga bisa hamil. Karena yang tadinya maaf ya, ada suami yang ejakulasi dini ataupun encer, tapi dengan minum ini rutin, dia juga sembuh. Sehingga sempat dalam secara empiris ya saya sampaikan bahwa ini bisa untuk pria dewasa. Seperti itu. Artinya ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, genre juga ya, laki-laki dan juga perempuan yang kemudian bisa mempengaruhi dan memperbaiki metabolisme yang tadi kita katakan bahwa Mr. Blue 99 bahwa kita tuh semakin tua, organ tubuh semakin menurun barangkali fungsinya, metabolisme semakin menurun, bahkan tadi ada salah satu pasien yang sudah diberikan keputusan untuk harus diamputasi, tapi dengan konsumsi ini ternyata diselamatkan kakinya ya, luar biasa, bahkan bisa digunakan untuk program hamil dan lain sebagainya. Jadi penasaran ini cara kerjanya. Satu lagi, saya tadi cerita-cerita dengan Bu Karin, orang rumah itu ada GERD. Ini cocok untuk GERD. Nah, itu dia. Tetapi kalau biasanya GERD itu orang bilang makan dulu baru minum obat. Tapi ini beda lagi. Bisa minum dulu sebelum makan. Artinya aman dikonsumsi sebelum makan. Sebelum makan aman dan setelah makan juga aman. Seperti itu, Bu. Artinya ini obat sangat aman dan juga berkhasiat begitu ya, Mister ya. Tepat sekali. Luar biasa. Nah, yang jadi penasaran adalah penyakit degeneratif tadi itu adalah ada beberapa barangkali ya penyakit yang kemudian kita rasakan akan kita
mungkin alami saat kita menurunnya fungsi tubuh kita karena kita usianya semakin bertambah dan lain sebagainya. Nah, penyakit apa saja selain yang tadi disebutkan, lalu bagaimana sih cara kerjanya Mr. Blue 99? Jadi penasaran nih ya. Nah, ini produk. Ini produk bisa diminum oleh segala kalangan usia. Nah, secara empiris, ada anak yang susah makan, biasa kurang selera. Ini diminum oleh anak, sehingga anak itu dikagetkan, orang tuanya kaget, karena anak yang tadinya nggak mau makan, kurang GTM selera. namanya ya? Ya. Gerakan tutup mulut. Gerakan biasanya. tutup mulut. Kalau nggak ngelihat YouTube nggak mau makan gitu. Tapi sekarang anak-anaknya mau makan. Terus apalagi ibu-ibu yang konsumsi yang tadinya susah hamil, akhirnya bisa hamil karena memang memperbaiki kesuburan seorang wanita. Bukan hanya diabetes, asam urat, kolesterol darah tinggi. Ada satu ya Bu ya. Orang yang luka, misalnya jatuh dari sepeda motor, ataupun kena api, kena minyak goreng yang lagi panas, begitu dibalurkan juga, itu lukanya menjadi kering, yang tadinya kena balur panas, kena baluran air minyak yang panas itu juga sembuh. Ini produk, tadi kan cara kerjanya gimana? Oke, iya penasaran Ini nih. produk. Cara minumnya begini. Ya. Ini saya beritahu dulu ya, cara minumnya ya. Sangat mudah dan sangat gampang. Ini air. Kita Oke, tuangkan air mineral biasa kan ya, Iya. Mister ya? Ini produk cukup 5 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak ada rasa, tidak ada aroma. Ini biasanya diaduk, tapi saya nggak, langsung aja. Semudah itu. Lalu, Mr. Blue 99. Kalau nggak ada air gimana? Kan lagi nyetir mobil nih. Nah, ya, ini, nyetir mobil. betul. Ambil dari dashboard gini aja, gelek. Langsung boleh? Nggak ada rasa. Oke. Nah, 1 tetes, menurut penelitian kami secara empiris Ibu Karina, ini sudah cukup untuk makan buah dan sayur sehari. Gitu. Nah, ada satu lagi nih, kan tadi caranya ya. Seorang ibu, matanya itu menurut dia kabur. Gitu. Menurut dia harus dioperasi penyakit mata dia. Biasa orang kalau sudah nggak ada uang, terus apa saja dia pakai untuk diobat. Bu, saya nggak unjurkan loh, karena nggak ada izinnya untuk mata. Tetapi ibu itu, dia buat untuk mata, maka kataraknya sembuh. Luar biasa. Saya yang punya produk, ya, saya berpikir ke orang lain juga berani. Tadinya khawatir ya, tadinya khawatir malah. Sekarang kalau saya misalnya capek dan lain-lain, mata saya kabur karena suka lihat handphone dan lain-lain, saya pun berani gitu. Nggak ada masalah. Dan saya sejak produk ini 10 tahun yang lalu kami temukan, saya sudah pakai ke mata berkali-kali. Sering, berkali-kali. Sampai sekarang tidak ada masalah dan mata saya menjadi lebih baik. Gitu, seperti itu. Jadi kalau bertanya untuk apa penyakit degeneratif gitu. Berani minum, berani sembuh. Itu aja kalau menurut saya. Karena
secara empiris orang yang minum ini, orang yang ini kan beberapa macam buah dan sayur, tidak ada kimia, gitu. Jadi orang-orang yang minum ini sekalipun tidak sakit, untuk mencegah, gitu. Bisa. Untuk mencegah ginjal. Bu. Sekarang banyak sekali katanya ya. Anak-anak pun sekarang cuci darah. Harus ini. Bahkan baru-baru ini seorang pengacara terkenal hanya karena sakit ginjal. Itu kita harus cegah dong. Dengan apa? Dengan buah-buahan dan sayuran yang ada di Indonesia. Dan pengalaman kami untuk mencegah, ujinya kan nanti di laboratorium. Gitu. Sebelum dan sesudah. Seperti itu. Itu aja dari saya mungkin awalnya. Oke. Luar biasa ya, menarik sekali. Kayak pengen cepat nyoba untuk membuktikan. Ini yang tertantang ingin sembuh, ingin sehat, kayaknya ingin cepat membeli barangkali ya. Tapi penasaran juga. Ini takarannya untuk kemudian bisa menyembuhkan penyakit tadi dengan takaran untuk menjaga kesehatan tentu berbeda ya, Mister? Iya. Nah, bedanya adalah nanti takarannya ada disesuaikan dengan tadi kebutuhannya seperti apa. Betul. Kayaknya kalau di boxnya ada. Nah, itu di boxnya ada ya. Kayaknya kalau banyak manfaatnya berarti mahal ya, Mister ya. Harganya sesuai dengan khasiatnya. Ya, berani minum, ya berani sembuh. Nah, jadi tidak berkhasiat. Kembalikan uangnya. Garansi ya. Jadi penasaran harganya berapa? Cepat Karina bocorkan, tenang dulu karena kami akan jeda terlebih dahulu. Yang penasaran jangan kemana-mana karena mungkin salah satu dari Anda adalah ini jalan dari Tuhan ya untuk kesembuhan Anda. Jadi pastikan Anda di tempat Anda, tetap bersama kami. Kami akan kembali seusai jeda. Blue 99 bebaskan kita dari keluhan penyakit degeneratif dan tentu saja masih bersama Dr. Suryo dan juga Mr. Blue 99 yang tadi sudah banyak membocorkan mengenai manfaat dan khasiat dari ini ya Blue 99 ini. Tentu saja penasaran. Kalau saya nih ya pribadi saya nih, saya berani bayar mahal untuk manfaat dan khasiat seperti tadi. Siapa yang tidak mau kita semuanya sehat, siapa yang tidak mau kita terbebas dari penyakit yang selama ini mungkin menjadi keluhan kita ya. Barangkali sudah bingung berobat kemana-mana, ternyata semudah yang ada di sini ya, Mister ya. Tapi sebelum ke Mister Blue 99 lagi, tadi sebelum membocorkan harganya yang ternyata juga masih pasti bisa dijangkau dan pasti Anda juga berani bayar berapapun untuk bisa menyembuhkan penyakit Anda yang sudah lama Anda alami. Barangkali kita ke Dr. Suryo dulu nih, Dok. Betul ya, Dok, kalau semakin kita usianya bertambah, semakin tua, lalu kemudian nanti fungsi organ tubuh kita semakin berkurang, nanti juga banyak penyakit-penyakit yang menyertainya ya, Dok, gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi orang itu apa? Sunatullah. Nah, itu ya, sudah takdirnya seperti itu, tetapi kita tentu saja memiliki kekuatan untuk bisa memilih alternatif untuk bisa jadi lebih sehat, begitu ya, Dok ya? Betul sekali. Kurang lebih boleh barangkali dijelaskan penyakit degeneratif itu seperti apa, lalu kemudian apa yang harus kita upayakan, Dok? Ya, terima kasih. Jadi ya penyakit degeneratif itu suatu penyakit yang disebabkan oleh penurunan fungsi dari organ dan jaringan ya, sesuai dengan beriringnya waktu ya. Nah, memang faktor utama di sini adalah biasanya soal usia. Jadi unsur penuaan gitu terjadi ya, selain juga ada unsur genetik ya, keturunan. Nah, ini bisa mengenai semua organ kita ya, semua sistem-sistem dalam tubuh. Boleh disebut misalnya sistem jantung, pembuluh darah, sistem syaraf, sistem muskuloskeletal dan semuanya yang lain-lainnya. Mungkin kalau penyakit-penyakitnya orang mengenal penyakit degeneratif itu yang banyak dialami kayak model diabetes, ya ada hipertensi, ada juga yang osteoartritis, kemudian juga penyakit ke orang tua tuh Parkinson atau juga mungkin Alzheimer ya. Nah, itu semua bisa terkena ya dengan berjalannya waktu. Faktor penyebab tadi sudah disebutkan ya, selain ada faktor genetik, kemudian juga faktor gaya hidup dan juga faktor lingkungan. Nah, itu semua bisa membuat fungsi organ bisa menurun. Umumnya memang penyakit degeneratif ini mengenai orang-orang yang usianya yang sudah agak di atas gitu ya. Dikatakan di literatur sekitar usia 60-an ke atas gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan
yang usia di bawah itu pun bisa terkena penyakit Bisa, Dok? degeneratif, ya. Oke. Karena faktornya tadi tidak hanya soal usia ataupun juga genetik, tetapi soal gaya hidupnya bagaimana, soal lingkungannya bagaimana, itu nanti mempengaruhi kerusakan organ-organ dan jaringan. Nah, oleh sebab itu memang dalam kesehatan salah satu kunci utamanya adalah soal gaya hidup sehat. Gaya hidup seperti apa sih, Dok, yang kemudian bisa mempercepat dari penyakit degeneratif itu datang ke kita yang seharusnya tadi di atas 60 tahun, tetapi ternyata di bawah 60 tahun sudah banyak nih sepertinya. Sekarang banyak bergeser ya berkat ya istilahnya mungkin kemajuan teknologi, orang punya sesuatu itu instan ya, betul. gitu. Makanan pun menjadi instan. Dan juga orang jadi kurang gerak, lebih banyak ya mungkin di depan monitor atau HP dan sebagainya. Olahraga juga jadi males begitu ya. Sementara mungkin ya kerjanya lebih statik gitu ya di depan komputer dan lain-lain ya. Nah, itu membuat si otot juga kurang aktivitas begitu ya. Di sisi lain makanan juga lebih banyak sekarang memanjakan lidah gitu ya. Pengen yang enak terus, pengen yang cepet-cepet terus nah, gitu ya. Biasanya yang enak-enak itu kan nanti ada yang mengandung kolesterol, kemudian juga yang manis-manis, yang gula, yang gurih-gurih. Orang melupakan yang harusnya dimakan tuh lebih banyak ke arah yang natural. Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, itu adalah makanan-makanan yang harusnya kita penuhi. Nah, dari waktu ke waktu orang banyak yang tanda kutip tekor begitu ya. Hal-hal yang baik, makanan yang baik. Nah, itu nanti bisa membuat organ-organ pun atau sel-sel menjadi fungsinya makin menurun. Itu berlangsung dari waktu ke waktu, bulan-bulan, tahun-tahunan. Nah, itu yang merupakan tabungan yang kemudian di usia-usia yang lebih lanjut banyaklah muncul penyakit-penyakit degeneratif gitu. Jadi ya intinya memang kalau bicara kesehatan tentunya kita harus selalu menerapkan gaya hidup dan pola hidup yang sehat. Harus diupayakan ya, harus dipaksakan ya, Dok ya. Betul. Jadi sebagai salah satu contoh, kita itu diwajibkan mengkonsumsi makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu satu hari itu 3-5 porsi. Yang berbeda-beda begitu ya, makanan buah-buahannya, sayur-sayurannya. Nah, itu nanti bisa memenuhi kebutuhan gizi kita ya. Nah, yang menarik kemudian bahwa sudah ini ya diteliti banyak dengan mengkombinasi berbagai macam buah sayur dan juga buah rempah gitu ya, itu potensinya naik, tidak hanya sekedar membuat tubuh sehat, tetapi dia bisa menjadi terapi, pengobatan. Yang menarik sekali ya, persembahkan untuk masyarakat. Ini hadiah untuk kita semua ya, Mr. Blue Nainan ya. Tadi menarik bahwa ternyata penyakit degeneratif itu bukan hanya mengancam orang-orang tua saja ya, Dok, ternyata ya, dengan gaya hidup yang tidak sehat, dengan gaya hidup yang tidak berimbang antara makanan bergizi dan antara olahraga dan tidur yang cukup. Semuanya mengancam di usia yang lebih cepat. Nah, tentu saja mungkin tadi ada harus tips-tips yang kemudian harus kita lakukan adalah mengkonsumsi buah-buahan, sayuran yang ternyata kita juga jarang mengkonsumsinya karena mungkin sibuk dan lain sebagainya. Dan ini tadi juga Mr. Blue Nainan sudah sedikit mengatakan bahwa ini juga termasuk di dalamnya sudah sama dengan mengkonsumsi buah dan juga sayuran, begitu ya?
Ya. Luar biasa. Jadi kita semakin dimudahkan juga ya dok ya. Iya. Sebenarnya penyakit yang paling takut tuh apa sih dok? Asam urat, kolesterol, stroke dan lain sebagainya gitu ya. Ya, diabetes sampai yang namanya tumor kanker. Angkanya sudah tinggi sekarang, banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah lengkap sekali ya. Itu akibat dari soal gaya hidup yang berubah. Dan usianya di bawah 60 tahun. Iya, tetapi dengan tadi ya kemajuan zaman di mana orang ingin yang singkat-singkat, spontan, yang enak-enak, itu jadi usianya makin muda pun seorang sudah mulai terkena banyak penyakit. Nah, untuk sign barangkali ya, untuk kita ngeh kalau kita tuh ada hal-hal yang tidak benar nih di tubuh kita, ada yang kemudian ternyata ada menyimpan penyakit dan lain sebagainya. Biasanya sakit apa sih dok yang dirasakan kalau misalnya penyakit asam urat, kolesterol, atau tanda-tanda stroke? Itu biasanya nanti sesuai dengan penyakitnya begitu ya. Misalnya menyerang misalnya sistem hormon. Nah, di situ misalnya soal kekurangan unsur insulin ya, kelainan dari pankreas. Nah, itu nanti gejalanya bisa ke arah diabetes mellitus. Gejalanya nanti ya gitu. Lebih cepat haus, lebih cepat lapar, banyak minum, banyak makan. Gatal-gatal, ada lemas, kalau pipis mungkin disemuti pipisnya gitu. Nah itu sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Kalau misalnya mengenai persarafan tadi yang Parkinson, nah itu nanti Parkinson itu tidak bisa mengendalikan gerakan itu karena syaraf jadi ya dok ya? Saraf-saraf di pusat otaknya itu yang mengontrol keseimbangan dan pergerakan terganggu. Nah ciri utamanya salah satunya adalah tremor gitu. Tremor, kemudian juga nanti otot-otot yang menjadi kaku, sulit jalan segala macam. Nah itu kalau yang mengenai persarafan di otak. Bisa juga yang satunya lagi adalah Alzheimer. Nah itu mempengaruhi soal bagaimana kemampuan berpikirnya, memorinya itu yang terganggu. Dan organ yang lain pun sama bisa terkena begitu ya. Yang jantung, ya pembuluh darah, jadi otot-ototnya makin lemas ya. Kalau pembuluh darah mungkin menjadi penebalan, jadi penyempitan. Sesak itu nanti gitu ya, sederet gejalanya nanti banyak. Artinya semua organ bisa ya. Ginjal juga bisa, hati juga bisa terkena. Nah, itu sifatnya banyak ya, artinya kegiatan-kegiatan yang merusak kesehatan. Bahkan orang pun yang secara sadar kadang-kadang juga agak-agak cuek ya, misalnya merokoknya jadi kuat sekali, minum alkoholnya sangat banyak. Nah hal-hal itu yang mungkin perlu jadi mempercepat tadi penyakit degeneratif datang lebih awal begitu ya dok ya? Betul sekali. Jadi ngeri Mister Bulainan, gimana dong tolongin kita semua nih untuk kemudian bisa menghindari penyakit degeneratif datang lebih awal. Ini kayaknya harus diberikan lagi edukasi mengenai Blue Nainan ini yang ternyata selain bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa menjadi terapi kesehatan ya. Penasaran harganya berapa? Pengen cepat beli ini Mister. Silakan boleh cerita lagi. Pola hidup, pola makan, pola kita berpikir juga diperlukan supaya kita bisa panjang umur ya. Kita bisa panjang umur dan juga kita bisa tetap sehat. Apa tadi disampaikan oleh Dr. Suryo tepat sekali. Sehingga kadang-kadang orang berpikir bagaimana caranya bisa panjang umur. Ya tentunya pola pikir, pola hidup dan juga ya pola makan. Jadi murni buah-buahan dan sayur, murni juga tidak ada kimia gitu. Makanya saya sangat jamin sekali hari ini harga yang ada di Apotik Kimia Farma di seluruh Indonesia, di setiap kota, di setiap provinsi dari Sabang sampai Merauke ada di Apotik Kimia Farma. Cek aja di Google, Apotik Kimia Farma terdekat. Nah, di Apotik Kimia Farma itu harga di luar pajak itu 200.000 ya, 200.000. Cara online hanya ada di Shopee Mall. Shopee Mall. Jadi Shopee Mall itu adalah tandanya produk ini original. Ya di luar daripada itu Bapak Ibu harus cari di Shopee Mall. Itu tetap harganya 200.000. Kenapa murah? Ini tentunya. Ini satu produk. Suami istri, anak mulai dari yang baby sampai dengan manusia lanjut usia yang ada di rumah, kakek nenek bisa minum. Caranya satu botol ini masukkan ke dalam dispenser. Iya bener juga ya Mister ya. Masukkan ke dalam dispenser, misalnya ini dispensernya kan, habisin gitu kan. Terus kan ini diambil airnya kan, semua orang minum.
Saya yakin dan percaya pengalaman kami, anak-anak itu menjadi pinter. Amin. Begitu juga yang nggak selera makan menjadi selera makan. Bapak-bapak yang capek kerja, yang dari jauh-jauh, begitu minum juga, kalau ada penyakitnya juga akan hilang. Kakek nenek yang stroke ringan, stroke berat, lama-kelamaan juga akan bisa berjalan kembali. Jadi kalau mau hemat, caranya taruh di dispenser, tapi kalau mau mobile, taruh di dapur, taruh juga di dashboard mobil. Di tumbler ya. Ya. Iya, betul sekali. Sehingga gampang bagi saudara untuk minumnya dan untuk mengkonsumsinya. Demikian Ibu Karina. 200.000 kirain jutaan, Mister. Ya ternyata dengan 200.000 rupiah kita ini bisa merasakan semua manfaat atau khasiat dari Blue 99 tersebut. Dari tadi sudah penasaran harganya nih pasti dengan sekian banyak khasiat, sekian banyak manfaat. Kayaknya mahal nih. Ternyata hanya dengan 200.000 rupiah saja saat Anda berbelanja di seluruh Kimia Farma terdekat Anda atau hanya ada di Shopee Mall. Namanya? Ya. Namanya Blue 99. Blue 99 Official. Di official. Selain itu jangan dibeli, apalagi misalnya ada yang memberikan harga lebih tinggi atau lebih murah. Nah itu jangan dibeli. Boleh Anda membeli hanya di Kimia Farma di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kalau sudah ada di Kimia Farma berarti ini sudah aman, sudah BPOM dan lain sebagainya. Betul, ya. Ini penasaran Anda juga sama seperti saya perasaannya pasti ya, ingin segera membeli, ingin segera merasakan khasiat dan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih Dokter Suryo. Terima kasih Sami-sami. Kita sekarang kayaknya ingin berbondong-bondong ke Kimia Farma. Ya. Langsung beli, langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa, bukan hanya Klik juga Shopee Mall-nya. Shopee Mall-nya diklik, jangan sampai ketinggalan. Jadi ayo segera Anda membeli untuk menjaga seluruh kesehatan seluruh keluarga Anda, tentu saja dengan Blue 99. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nak. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Hei, banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak.
Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ke. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Dani ini kau. Hai dah, barulah nak jadi wong kayo. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kayaknya. Repot aku.
Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kau? Iya. Hati. Sepatu kau mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau basing-basing Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg di sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa? Sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20. Bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak kau, gak galak jadi orang dewasa? Enggak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau. Hai Maria. Lari hilang dia kan. Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi.
Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dojo Arda. Pada akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal.
obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gantinya. Ya maaf nih. Carong sogi Maria sekarang ya. Perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya Nil. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Panas. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ke. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nih, Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Rian nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Kujingo-jingo. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Kujingo-jingo juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar-lamar Mirna.
Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih. Berisik nih yang papi ya dia. Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Apa rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Woi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Kulana tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran. Itu ya. Sabar. Sesaat lagi, saksikan cawisan bersama C. Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mancek bicek, apa kabarnya galau? Moga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, senang nian ya rasanya aku Hania dapat menjumpai pemirsa PAL TV kembali dalam program kita, program yang tentunya menambah wawasan kita mengenai ilmu agama Islam dan program yang tentunya kita nanti bersama-sama di setiap hari Jumatnya, tepatnya di jam 3 sore. Apalagi kalau bukan program cawisan, ceramah tausiah agama Islam. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini kita sudah memasuki bulan baru di tahun Hijriah dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah lalu apakah di bulan yang baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ataukah menjadi yang sebaliknya? Nah selaras dari itu tepatnya hari ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menghadapi kesulitan di tengah krisis global. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber penceramah yang akan membahas mengenai tema tersebut, yaitu Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum MPDI. Mari kita sapa bersama Ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustazah ya. Setelah mungkin kurang lebih 4 bulan kita tidak bertemu nih Ustazah ya. Lama juga. Iya lama. Cak ada rasa rindu dikit aku nih Ustazah. Apalagi di tengah Palembang sekarang ini kan lagi cuacanya lagi buruknya Ustazah ya. Ekstrim ya. Lagi karhutlah kemarin tuh kan Ustazah. Jadi sekarang ini banyak batuk pilek lah segala macam lah Ustazah ya. Tapi sehat be Ustazah ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Ustazah, ini tema kita hari ini yaitu langkah-langkah menghadapi kesulitan di tengah krisis global Ustazah. Betul. Nah tapi sebelum kita melanjutkan, hanya nak ingatkan dulu untuk pemirsa PAL TV, kalau be agak ada yang bertanya silakan hubungi di nomor 0711 380022. Baik itu di dalam tema maupun di dalam tema. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan ceramah dari Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum MPDI. Tafadhali Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore ini kita masih di Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa PAL TV, Mancek Bicek dimanapun berada, tema kita hari ini adalah tentang langkah-langkah menghadapi krisis global menurut pandangan Islam. Betul. Jadi memang di dalam Islam yang namanya kehidupan itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, ya. Ada kalanya kita berkecukupan, ada kalanya juga kita ada musibah. Artinya semua itu bersilih berganti, ya, berurutan datang dalam kehidupan kita. Nah, khusus untuk tema kita hari ini, kenapa kita ambil krisis global? Karena saat ini dunia sedang tidak baik-baiknya. Betul. Dulu Imam Suyuti di dalam penelitian dan dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa di 1447 Hijriah itu akan terjadi kiamat. Nah, tapi kan Rasul ngomong kiamat itu akan datang ketika usia Islam tidak lebih dari 1500 Hijriah. Nah, sekarang kita untuk yang apa namanya di 1447 kan sudah lewat, kita masuk 1448 sekarang ini. Artinya yang dimaksud oleh Imam Suyuti waktu itu bukannya kiamat besar, tapi kiamat isi atau terjadinya perang dunia. Betul. Dan itu terbukti sekarang ini kan ketika ada perang antara Israel, Amerika dan Iran, gara-gara Selat Hormuz itu ditutup, sehingga dampaknya ke seluruh dunia. Akibatnya kebutuhan sandang, pangan, papan itu jadi meningkat. Ekonomi dunia pun menjadi tidak menentu, termasuk di kita di Indonesia. Dan maka terjadi sembako naik, segala naik, minyak naik, ya. Nah, ini berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari yang kadang-kadang yang tadi duit belanja harusnya cukup menjadi tidak cukup, yang harusnya belanja tadi pas jadi tidak pas karena akibat dari yang namanya krisis global tadi. Nah, di dalam Islam kita sudah ada panduannya. Orang Islam tidak boleh panik, orang Islam tidak boleh apa istilahnya putus asa, ya. Semuanya harus dihadapi karena ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah sudah ngomong, "Walanabluwannakum min syai'inal khaufi wal ju' min amwali wan anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Jadi kata Allah di dalam Quran, sesungguhnya pada diri manusia itu aku titipkan sifat takut kehilangan.
Takut kehilangan apa itu? Takut kehilangan amwal, harta, takut kehilangan anfus, nyawa, dan takut samarat. Itu samarat itu simbol, artinya makanan-makanan yang bergizi, sembako yang bergizi. Nah, ketakutan inilah yang kata Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi wong-wong yang sabar. Nah, maka dari itu di dalam Islam menghadapi krisis global ini kita tidak boleh panik karena sudah ada janji Allah bahwa innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama yang bersabar. Maka kunci utamanya itu adalah menghadapi galau-galau ini kita bersabar dulu. Nah, krisis global ini hampir seluruhnya ya kena dampak kita, tidak sekadar ekonomi tapi sosial, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Dan itu terasa saat ini sudah mulai terasa di kita. Banyak toko-toko yang tutup, banyak juga pedagang-pedagang yang tutup jualannya karena daya beli masyarakat yang turun tadi. Nah, yang kadang-kadang ini kalau misalnya tidak dibarengi, tidak didampingi atau penguatan dari agama, itu bisa bikin manusia menjadi kalap, putus asa, dan bisa terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan ya, seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam Islam yang harus dilakukan ketika kita menghadapi zaman yang lagi tidak baik-baik ini, yang pertama penguatan iman dulu. Kita yakin Allah yang menciptakan kita dan Allah juga yang bertanggung jawab pada kita, dan yakinlah Allah akan menjamin kehidupan kita. Oke. Nah, Cak Mano Ustazah, kan zaman sekarang ini kan sudah banyak pedagang-pedagang toko yang sudah mulai tutup Ustazah ya. Kalau zaman sekarang ini zaman yang serba sosial media. Apa-apa sekarang nak beli di Shopee lah, nak beli di TikTok lah. Nah, Cak Mano kalau misalnya ibu-ibu zaman sekarang nih mereka tuh beli bahan pokok di Shopee Ustazah, tapi bayarnya menggunakan pay later atau berhutang, cek itulah. Apa itu hukumnya Ustazah? Memang bagusnya kalau kita belanja ya, karena kita tidak mungkin menolak teknologi masuk ke ruang rumah kita. Kita juga tidak bisa menolak digitalisasi masuk ke dalam kehidupan kita. Justru kita harus memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Contoh, kenapa banyak toko-toko yang offline tutup? Karena banyak ibu-ibu yang belanja atau masyarakat yang belanja melalui belanja online. Karena pertama lebih praktis ya, dan juga pilihannya tepat, dan kita tidak perlu waktu yang nak kemana-mana itu kan perlu ongkos dan lain sebagainya. Tinggal rebahan di rumah. Iya, dan tidak capek juga kan. Iya, betul-betul. Nah, maka kita harus mensiasati itu, kita harus manfaatkan. Cuman kalau syarat saja ya, di dalam Islam berhutang itu sangat dilarang. Berhutang itu sangat dilarang. Karena apa? Kalau kita meninggal dalam keadaan punya hutang, ruh kita kan tergantung di ares. Maka kalau misalnya belanja di online, usahakan jangan sampai menggunakan pay later tadi ya. Karena itu biar mak mano ada bunganya dan lain sebagainya tuh. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh lagi krisis ekonomi ini, kita tuh sangat membutuhkan uang nih Ustazah ya. Nah, terus kita nih bingung, minjem sama kawan tak lemah hati, kadang tuh minjem sama kerabat apalagi tak lemah hati Ustazah ya. Nah, kita nih jadi jalurnya tuh kita minjem ke bank. Nah, di bank itu kadang tuh ada persyaratan kalau misalnya dia nih meninggal dunia, utangnya tadi tuh bakal lunas. Tapi Woni tidak tahu kalau misalnya dia nih punya utang. Cak mana itu Ustazah? Kalau misalnya berhutang di bank, biasanya bank itu kan ngisi belangko dulu ya persyaratannya, dan biasanya di bank juga ditanyakan siapa ahli warisnya, kaget kalau ada apa-apa dengan dia, kan biasanya dikasih tahu itu. Tidak, kalau misalnya kita minjem di bank itu pasti apa detail ya, tidak misalnya kita nak diam-diam tidak bisa, pasti ada. Dia ada ngisi data kan. Jadi kalau dia meninggal pasti ada ahli waris yang bisa dihubungi tuh. Ya, jadi seharusnya juga kalau minjem di bank harus ngomong, lagi kalau kita meninggal kan. Dan memang kalau di bank itu kalau meninggal kan lunas jadi. Iya betul. Oh gitu. Nah, kalau untuk tema kita nih Ustazah, kan kadang kita tuh butuh untuk menyelamatkan
terkadang kita tuh butuh untuk menyelamatkan diri kita dewek, Ustazah. Ada waktu-waktu yang kita tuh memang butuh untuk menyelamatkan diri kita dulu. Nah, di saat yang barengan, aku tuh pernah, aku tuh butuh untuk menyelamatkan diri aku dulu. Di saat barengan, kawan aku tuh butuh diri aku juga. Mbak itu Ustazah. Jadi yang harus diutamakan tuh diri aku dulu atau kawan aku ini dulu? Yang jelas kebutuhan kita dulu. Ya, kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita dulu. Jadi kenapa kebutuhan kita dulu? Karena menyangkut hidup dan mati kita juga. Jadi kaget dulu kita misalnya ada nasi sepegeng. Kalau tidak makan ini kita mati. Kawan tadi nak minta juga. Betul. Sedang kalau dibagi dua udah cukup ini. Nasinya dikit misalkan. Ya harus kita dulu menyelamatkan. Kalau misalnya kita selamat kan kita bisa nyari jalan usaha untuk bantu dia. Gitu. Berarti harus menyelamatkan diri kita dulu daripada orang lain itu, Ustazah. Nah, Ustazah, cak mana nih di tengah krisisnya global ini, kalau misalnya ada seorang laki-laki yang ingin menikah nih, Ustazah. Nah, tapi dia nih tidak katik duit. Nah, tapi dia nih harus minjem ke bank. Apakah lebih baik dia minjem ke bank ataukah lebih baik dia menahan diri dulu untuk tidak menikah? Kalau misalnya dia kalau minjem ke bank itu kan ada jaminan ya. Pasti ada yang dijamin Kak. Kalau memang ada jaminannya tidak jadi masalah. Tuh ya. Cuman menabung itu lebih bagus ya daripada berhutang. Jadi ya kalau memang nak nikah ya siap-siap. Harus mempersiapkan diri Harus dulu, mempersiapkan diri, harus ada tekad ya. Oke, baik. Nah, Ustazah, cak mana nih Ustazah kalau misalnya ada seorang laki-laki nih Ustazah, ya, yang ingin dia tuh sedang pacaran dengan perempuan nih Ustazah ya. Nah, tapi seorang laki-laki ini mempunyai mantan, istilah kata sekarang nih. Nah, tapi si laki-laki ini masih berhubungan dengan mantannya ini. Apakah lebih baik dia berbicara kepada calon istrinya ataukah dia lebih baik diam kepada calon istrinya itu Ustazah? Oh, ini lain lagi materinya. Di luar materi pula. Di luar materi. Jadi ini ya, kalau sudah fokus untuk berumah tangga ya harus menjaga perasaan pasangan kita. Tiap orang pasti punya mantan ya. Cuman itu mantan itu kan singkatan dari manusia yang tidak perlu dikendang-kendang. Supaya biar move on kan. Biar move on. Jadi kalau sekadar bersilaturahmi biasa atau juga berkawan biasa itu wajar-wajar baik. Jadi istilahnya bukan berarti bermusuhan kan. Cuman dia harus ngomong jujur sama istrinya, sama bini ya biar tadi. tidak terjadi Biar permasalahan tidak tadi terjadi ya. suzon kan dan lain sebagainya. Oke. Nah, balik lagi ke pembahasan tema kita dari Ustazah. Nah, kan ini kan di krisis global ini bahan pokok naik mulai dari harga ayam. Sekarang ini kan harga ayam itu kan mulai dari 38.000 sampai 40.000-an Ustazah. Biasanya kalau misalnya sebelum ada MBG itu harganya murah mulai dari 29.000 sampai 30.000. Kata yang bohong sebenarnya. Iya, betul Nian. Nah, terus cak mana kalau misalnya emak-emak tuh pada ngeluh, ngumpat dari belakang waktu itu dah mahal nih harga ayam ini. Terus pergi balah sama emak-emak ini. Bagaimana itu hukumnya? Ada 3 hal yang boleh kita gibah ke. Pertama, bergibah tentang apa istilahnya ngomong atau juga kita ngerumpi lah ya. Tentang hal-hal yang menyangkut keselamatan umat, boleh. Kemudian yang kedua, kita bergibah mana caranya untuk melindungi kawan atau sahabat yang nyawanya sedang terancam. Dan yang ketiga, bergibah tentang keadaan atau situasi kondisi yang sedang dihadapi termasuk menyangkut masalah umat. Itulah tadi salah sikapnya tentang MBG tadi tentang apa kan istilahnya sembako yang naik ini ya, tentang sembako yang naik ini itu bukannya kita mengumpat, tapi itu boleh. Oke, baik Ustazah, ini tentunya sangat menarik nih Ustazah pembahasan kita kali ini. Tapi Ustazah, ini kita jeda dulu, kita akan melanjutkan pembahasan ini setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cawisan.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Macik Becek masih bersama kami di Cawisan. Ustazah, ini alhamdulillah kita sudah masuk di segmen yang kedua. Nah Ustazah, kan pembahasan kita kali ini yaitu
langkah-langkah menghadapi kesulitan di tengah krisis global menurut pandangan Islam, Ustazah ya. Nah, cak mana Ustazah, kita selaku umat Islam, cak mana caranya menghadapi krisis tersebut, terutama kita nih di Sumatera Selatan? Ya, yang pertama tadi kita penguatan iman ya, penguatan spiritual dan mental. Nah, di dalam penguatan spiritual dan mental itu yang pertama penguatan iman dulu. Kalau kita yakin bahwa Allah tuh maha segala-galanya, yakinlah bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak kantuk, dan Dia menjamin rezeki kita masing-masing. Yang kedua, kita bertawakal kepada Allah, bahwa kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya atas hasil usaha kita yang sudah kita uji wong Palembang tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari itu bekais ya, mencari rezeki. Nah, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Seberapapun itu hasilnya, itulah yang terbaik buat kita dari Allah. Nah, kemudian sesudah kita tawakal, maka yang berikutnya adalah qanaah. Nah, qanaah itu menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, khususnya rezeki yang Allah kasih ke sama kita. Kemudian kalau kita sudah menerima apa adanya, berqanaah, yang berikutnya memperbanyak istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Karena istighfar itu salah siko pembuka pintu rezeki. Jadi yang menutup pintu rezeki itu biasanya bertumpuknya dosa di dalam hati kita. Maka harus dibersihkan dengan memperbanyak istighfar tadi itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi bersabar. Karena orang yang bersabar itu Allah sayang ya. Allah maha sabirin, Allah selalu bersama orang yang sabar. Insya Allah kalau 4 hal ini kita gawe insya Allah kita nak sesulit apapun kehidupan itu bisa kita hadapi. Oke, nah kan Ustaz tadi nyebut ke bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang sabar. Nah, ada juga di ayat Al-Qur'an disebutkan innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama balik kesulitan ada kemudahan. Nah, cak mana kalau misalnya ada seorang yang itu sudah berusaha semaksimal mungkin, Ustaz, udah ikhtiar, sudah berusaha, doa, segala macam sudah dilakukannya, tapi kadang tuh masih baik ada rezeki itu yang kadang tuh tidak sesuai ekspektasi dia, itu mah. Allah tuh tidak ngenju apa yang kita inginkan, tapi Allah ngenju apa yang kita butuhkan. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang keinginan tidak sama dengan ekspektasi karena tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, maka itu kata Allah kan menjada wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat itu. Kemudian yang berikutnya lagi Allah ngomong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ngenju ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita itu, kemampuan manusia. Artinya kalau misalnya dia sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, jangan kita menyalahkan Allah, tapi memang waktunya belum tepat. Allah waktunya belum pas. Oh, mungkin harus lebih banyak bersabar lagi. Maka segala sesuatu itu memang di samping kita berusaha, berdoa atau ikhtiar doa, dan juga kita harus bertawakal sama Allah tadi, dan hasilnya itu kita serah segala-gala sama Allah. Jadi bukan Allah tidak kasih, pasti Allah kasih, cuman belum waktunya baik. Waktunya belum tepat. Tuh. Gitu. Makanya banyak uang tuh zaman sekarang instan, serba cepet. Makanya kadang tuh banyak bunuh diri lah. Mau itu saya kadang tuh lompat dari jembatan lah. Karena tidak sabaran tadi tuh. Saya itu tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya. Nambah masalah tuh, ya. Masuk surga tidak, neraka ya. Masuk neraka ya. Artinya inilah dunia. Dunia itu kan ada saatnya kita senang, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita susah. Selalu beriringan. Nah, mana cara kita menyikapinya? Kalau galanya sudah diatur di dalam Quran. Jadi pokoknya kalau dapat rezeki itu bersyukur, karena kalau bersyukur ditambah oleh Allah, lain sakatum, la azidannakum wa lain kafartum min azabil syadid. Kalau dapat musibah kita bersabar. Iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu tadi dari segi kekuatan iman kita ya, kekuatan mental gitu. Balik lagi yang bisa menyelamatkan kita adalah ajaran agama. Itu.
Tidak boleh juga putus asa, karena putus asa, orang Islam tidak boleh putus asa. Karena di dalam Quran surah Ali Imran Allah juga ngomong, umat Islam itu tidak boleh putus asa. Yang berputus asa itu adalah wong-wong yang kafir. Jadi kita tidak boleh putus asa, hadapi. Segala mesti dihadapi. Ada masalah, kalau kita berlagi dia tidak akan selesai. Tapi kita hadapi masalah tersebut. Kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya. Insya Allah selesai. Iya. Berarti ini zaman sekarang tuh kan banyak nian uang yang kalau misalnya dia kesusahan, dia mulai rajin ibadah, sholat tahajud istilahnya tuh, baca surat Al-Waqiah, segala macam dibaca dari A sampai Z dilakukannya kalau. Nah tapi giliran dia senang, lupa sama Allah. Nah itu berarti ibadah yang dia lakukan itu ada kehendak atau niatnya itu bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan mardatillah, tapi ibadahnya itu ada tujuan. Jadi dalam agama kita melaksanakan ibadah baik khususiyah maupun umiyah itu hablum minallah hablum minannas itu segala-galanya harusnya mardatillah, lillahi ta'ala. Jadi misal Hani sholat, jangan aku nak sholat duha biar banyak rezeki. Berarti sholatnya ada tujuan supaya banyak rezeki, bukan karena Allah. Betul. Sholat baik, masalah rezeki biar Allah yang atur. Tuh, jadi ibadahnya harus lillahi ta'ala. Jadi kalau ada orang yang susah baru mendekatkan diri sama Allah, kalau senang dia lupa, berarti ibadahnya tidak lillahi ta'ala. Iya, terkadang tuh kalau misalnya uang nih berbeda nih antara uang Islam dengan yang uang baru masuk Islam. Kadang tuh uang yang baru masuk Islam dia tuh benar-benar rajin, benar-benar niat tuh tulus dari hati. Berbeda dengan yang Islam tadi tuh, Ustazah. Biasanya yang mu'alaf itu mereka mengkaji dulu. Mereka masuk Islam itu dengan kajian, dengan pencarian, dengan perbandingan antara agama sebelumnya dengan Islam, dan dia mendapatkan ketenangan di situ. Dan yang paling banyak itu karena ilmu ya, karena antara logika dengan ajaran Islam, retorikanya itu sama, seimbang, sehingga membuat mereka itu ketika masuk Islam tuh lebih kuat dari orang yang Islam KTP. Iya betul. Nah, cak mana Ustazah caranya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat di tengah krisisnya global ini? Ya itu tadi, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat di tengah krisis global. Pertama, jangan jauh-jauh dari agama, jangan jauh-jauh dari Allah. Kata Allah tuh, faskuruni askurkum, ingat aku niscaya aku ingat kamu. Kalau Allah sudah ingat sama kita, maka sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, hadapi semua kesulitan itu dengan tadi ya, dengan kekuatan iman, dengan tawakal, dengan kita bersabar, kemudian juga kita banyak ikhtiar dan banyak-banyak juga bersyukur atas segala apa yang ditunjukkan Allah sama kita, dan jangan lupa berdoa. Berarti harus banyak-banyak bersabar, berdoa, berikhtiar. Jadi, tadi Ustazah ya. Doa, usaha, ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar. Nah, cak mana nih Ustazah ya, kalau misalnya aku kan pernah nih Ustazah lagi ngalami krisisnya Ustazah ya, aku tuh bingung nih Ustazah, cak mana sih caranya tuh kita tuh biar tetap istiqomah kepada Allah, cak itu Ustazah. Cak mana Ustazah? Istiqomah tuh artinya mantep ya. Istiqomah tuh bahasa akademisnya idealis, konsisten. Jadi kalau kita mengaku hamba Allah, mengaku umatnya Rasulullah, maka kita harus konsisten, harus istiqomah di jalannya. Apapun itu kita hadapi, apapun itu kita jalani. Tuh. Jangan ujung pelembang tuh jangan bergeser, jangan berenggut ya. Jangan mentang-mentang banyak ujian terus kita ngambil jalan lain selain jalan yang sudah diatur oleh Allah. Kata Allah kan, wa ani buduni hadza siratal mustaqim. Ini nih jalan aku. Ikuti aku. Wa ani buduni kata Allah. Ikuti aku. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Maka dijawab lagi oleh Allah, walaqad adallan jibilan katsiran afalam takunu taqilun. Tapi kebanyakan manusia yang tidak berpikir, dia kebanyakan tidak mau mengikuti jalan yang lurus ini. Maka banyaklah dapat musibah, bala, segala macam. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi kuncinya sih kok ngikuti Allah. Harus banyak bersabar tadi tuh saya ngikuti Allah terus. Harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Cak Mano nih Saza, kan kita kan sebentar lagi bakalan 17 Agustus 2026. Itu artinya kita tuh bakalan banyak lomba-lomba nih Saza. Ya. Nah, kalau misalkan dari Pak RT ada sumbangan untuk panitianya tadi. Nah, lalu dikorupsi oleh ini tadi tanpa sepengetahuan uang-uang tadi. Cak Mano Saza? Banyak nian kasus ya. Jadi yang namanya sumbangan 17-an itu kan kebersamaan ya. Artinya persatuan dan kesatuan. Artinya memang ketika kita merayakan ke-17 itu adalah bagaimana warga masyarakat itu bersatu untuk bahagia sama-sama, untuk merayakan sama-sama. Masalah sumbangan bervariasi ya, dari yang besar sampai yang kecil tidak jadi masalah. Tapi kalau ada oknum nih, ada oknum panitia atau RT yang korupsi, itu dosa dia yang tanggung. Tidak seluruhnya dia yang nanggung, karena itu bukan haknya kan, jadi itu hak bersama. Nah, kalau misalkan ada wong nak sumbangan ke Palestina, Cak Mano Saza? Tidak jadi masalah, bagus. Cuman yang panitianya jangan dikorupsi. Tuh. Ya soalnya aku tuh pernah dengar di TikTok, Ya. katanya tuh kalau misalnya Indonesia nih sudah menyumbang kalau otomatis yang di Palestina sudah banyak makanan, ya. Sudah istilahnya itu sudah tercukupi lah itu masa saya. Nah tapi sampai sekarang uang Palestina nih masih cek-cek itu keadaannya. Ya kemungkinan besar kita tidak bisa nuduh ya karena ada bukti. Cuman mungkin bisa jadi ada beberapa hal. Yang pertama tidak bisa masuknya suplai sumbangan itu karena ada boykot dari Israel ya. Kemudian yang kedua kemungkinan juga ada oknum-oknum yang nakal yang ibarat kata menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan apa istilahnya sumbangan tersebut. Yang ketiga juga mungkin kita nyumbang tanpa tahu dengan siapa kita tuh menyalurkan sumbangan kita itu. Maka kalau saja lebih sepakat kita kalau menyumbang sesuatu kita tahu dulu siapa yang bertanggung jawab di situ dan bisa sampai atau tidak. Harus diselidiki dulu, jangan sampai kaget salah masuk sumbangannya. Oh iya, zaman sekarang kan banyak nian Israel sama Palestina masih cekcok sampai sekarang nih Ustaz saya. Nah oke Ustaz, tentunya sangat menariknya Ustaz, sudah jauh dari tema kita nih Caknya. Pokoknya kemana-mana, global sudah internasional Caknya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Cawisan. Yang bertanya. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Ado Jo Arda. Akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? Sama Be sebenarnya. Sama Be. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mancik Becek masih bersama kami di Cawisan. Ustazah, ini alhamdulillah kita sudah masuk di segmen yang ketiga, di segmen yang terakhir. Itu artinya kita tidak lama lagi di sini. Nah, Ustazah, kan mengenai tema kita tadi yaitu langkah-langkah menghadapi kesulitan di tengah krisis global menurut pandangan Islam, Ustazah ya. Nah, bagaimana sih Ustazah menurut pandangan Ustazah mengelola finansial dan ikhtiar di tengah krisis ekonomi ini? Ya betul. Yang pertama, kita harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Kita ini kan kadang-kadang pengen ini, pengen itu. Nah, harusnya di tengah ekonomi yang sulit ini kita harus mengutamakan yang pokok ya, yang apa kebutuhan yang memang untuk pokok kita. Artinya lebih kepada kebutuhan sandang kita ya, kemudian kalau masalah pakaian
itu bisa dibatasi misalkan, atau nak beli-beli yang lain-lain yang tidak ada kita guna ke, itu lebih baik dibatasi dulu. Keinginan boleh, tapi lebih perhatikan dulu kebutuhan, karena kalau kebutuhan itu menyangkut hajat hidup kita. Jadi untuk di masa sekarang ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya memprioritaskan kebutuhan kita tadi. Jadi ada keinginan nak beli ini beli itu atau juga keinginan yang lain boleh, tapi materi harus lebih difokuskan kepada kebutuhan yang menyangkut hajat hidup kita. Nah, yang kedua, hindari yang namanya hutang riba, ya, mulai dari itu pinjol dan lain sebagainya. Karena segala-gala yang ada sekarang ini karena digital, rentenir pun pakai digital mainnya lagi, dengan balutan judul yang uji kita bagus, padahal itu sebenarnya riba juga. Jadi harus benar-benar neliti ya, mensiasatinya tuh harus benar-benar teliti kalau kita nak gunakan pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, mendukung ekonomi kreatif. Jadi kita tidak hanya bertumpu dengan satu profesi, kita juga bisa membuka segala macam mencoba segala macam unit usaha ya. Jadi penghasilan kita tidak hanya satu baik, tapi kalau bisa ada tambahan yang lainnya tuh. Oke, kan kita kan sebagai cewek tentunya pengen antara keinginan dan kebutuhan kita tuh pengen dua-duanya. Kita sebagai cewek itu Ustazah. Nah, terkadang di antara keinginan dan kebutuhan kalau misalnya tidak terpenuhi dua-duanya, kita tuh kadang kecil hati, tidak mood, kadang pengen merajuk. Nah, cak mana cara mengelola emosinya itu? Yang jelas kita harus pertimbangkan antara keinginan dan kebutuhan kita itu besar yang mana. Jadi artinya cak ini, kalau misalnya kita kepengen beli minyak wangi yang mahal, sedangkan kita nih harus misalnya kebutuhan pokok kita adalah harus beli apa istilahnya beras, ya, untuk makan misalkan, maka utamakan beli beras dulu. Minyak wangi ini cuman sisa duitnya, beli yang secukupnya. Tuh. Berarti harus pinter-pinter mengelola Pinter-pinter uang, kita mengelola finansial supaya ngapa? Supaya balance antara keinginan dan kebutuhan dan keinginan itu ya. Jadi yang jelas kebutuhan di atas keinginan. Apalagi di tengah krisis ekonomi ini Ustazah, di tengah susahnya mencari uang ini Ustazah, kita harus pinter-pinter mengelola uang tadi Ustazah. Nah, cara mengenai hutang dan riba tadi Ustazah, cak mana caranya kita tuh menghindari? Terkadang kita tuh terhasut oleh kawan lah, oleh uang lah. Nah, cak mana caranya Ustazah? Yang jelas tadi kata Allah, wa ni'buduni, ikuti aku kan, hatta siratal mustaqim. Ketika agama mengajarkan kita untuk tidak berhutang riba, maka kita harus konsisten istiqomah untuk tidak menerima duit riba tersebut. Tuh. Oke. Nah, Ustazah, kan banyaknya nih zaman sekarang yang gibah tentang lakinya, tentang bahan pokok lah. Lakinya nih. Ini riba atau gibah? Ada beda kan? Oh iya, beda ya antara riba sama gibah. Riba tuh apa mudah apa nganak ke duit berlipat-lipat. Tapi kalau riba itu bergonjing. Riba Ustazah. Riba itu nganak ke duit. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ada seorang suami dia tuh minjem duit. Nah, otomatis kan ada ribanya Ustazah ya. Nah, tapi dia nih diem sama bininya, sama keluarganya, yang tahu cak mana? Ya tanggung jawab lakinya tuh lah. Dosa dia tuh lah. Karena main wong yang meminjamkan dan wong yang minjem itu sama-sama dilaknat oleh Allah. Tuh. Nah, tadi kan riba. Nah, sekarang kalau gibah Ustazah. Gibah. Cak mana kalau misalnya kalau kita tuh gibai sesama kawan, cak itu Nggak boleh, berdosa. Nggak boleh Ustazah ya. Boleh. Apapun itu gibahnya. Jadi gini kata Rasulullah, apabila kau menggunjing atau mengumpat, kalau memang umpatanmu itu benar, berarti kamu apa istilahnya buruk sangka ya. Tapi kalau misalnya umpatanmu itu tidak benar, berarti kamu memfitnah. Jadi dua-duanya sama berdosa. Kita tuh tidak boleh buka aib saudara kita, biarlah. Oh, sama cak ini bohong kan kata Rasulullah tuh, aku tuh pernah dengar ada bohong-bohong yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Ada apa Ustazah kira-kira? Bohongnya suami untuk menyenangkan bini, bohongnya bini untuk menyenangkan suami. Contoh, bininya tak ajak masak. Betul. Satu hari bininya masak.
dicicipi oleh lakinya, masin kan. Uji wong kita tuh masin bedengkang kan. Lalu ditanya lebihnya, mana Kak masak anakku? Lalu lakinya ngomong, enak deh, mantap. Saking mantapnya di restoran kate ya Mas Anja ini. Kan masin. Nah itu boleh. Misalnya suaminya belikan bininya baju, lah tahu bininya kulitnya hitam. Dibeli ke baju warna abang, sepatu hijau, jilbab kuning misalkan. Lalu mak itu bininya senang nerima kado itu, pas dibuka terkejut dia dengan warnanya. Lalu lakinya ngomong, mama tuh bagus gak kado aku? Oh bagus. Nah itu boleh. Bohong yang C itu boleh. Bohong yang kedua yang diperbolehkan, bohong untuk melindungi nyawa. Misalnya ada orang dikejar bandit misalkan, lalu orang tersebut sembunyi di rumah kita, lalu bandit itu di depan kita nanya, nyingok orang lewat gak sini? Oh lah pergi sana jauh. Nah itu boleh, melindungi nyawa. Yang ketiga, bohong satu lagi tuh berbohongnya kita untuk kebaikan. Nah, itu ada dua ekor itu ya. Kalau untuk membahagiakan anak, orang tua enggak boleh. Apa? Untuk membahagiakan, bohong untuk membahagiakan anak. Oh boleh. Oh boleh. Termasuk juga boleh. Untuk membahagiakan orang tua juga termasuk juga saya. Nah, balik lagi ke tema kita tadi Sasa. Cak mana sih caranya kita tuh biar tetap istiqomah di tengah krisis global ini Sasa? Yang pertama bersyukur, syukuri apa adanya ya kata domestik deh. Syukuri apa yang ditunjukkan Allah sama kita. Karena kata Allah itu kan aman kita banyak bersyukur agak ditambah oleh Allah. Dan kalau Allah berjanji itu insya Allah tidak pernah ingkar ya. Jadi kita harus apa istilahnya? Apa yang dititipkan Allah sama kita saat ini syukuri dulu itu apa adanya. Kemudian yang kedua bersabar. Tidak semua hasil atau juga tidak semua kejadian itu sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi yakinlah bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, kita lagi-lagi serah ke galau-galaunya sama Allah. Itulah yang tadi disebut dengan konsep tawakal. Kemudian yang berikutnya lagi istiqomah, tidak bergeser sedikit pun kita dari jalan Allah, karena kita yakin innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Tapi kalau misalnya kita tidak ada bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu sangat sangat pedih. Nah aku tuh pernah pas masih SMA itu saya, dia tuh ngomong, ya aku nih cak banyak nih musibah. Terus ngomong kawan aku nih, oh ya bersyukur kau tuh. Amun aku bersyukur ujinya, agak musibah aku ditambah ujinya mah itu. Salah. Uji aku mah kawin. Itu pendapat yang salah. Justru yang ditambah Allah tuh kalau kita ingkar ya, ingkar terhadap nikmatnya. Kenapa Allah ngomong di dalam Quran surat Ar-Rahman tuh, Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Karena kita kadang-kadang jarang bersyukur tapi nak minta terus dengan Allah. Jadi sehingga ketika ada satu keinginan kita yang tidak terkabul, kita malah suuzon dengan Allah. Nah itulah yang tidak dibolehkan dalam Islam. Berarti kita tuh harus kita ingkar. Dan kalau kita ingkar, diberi azab oleh Allah. Azabnya tuh kaget dulu yang nyato, yang kejadian camat. Tapi sifat tidak tenang hati itu sudah menunjukkan bahwa kita sedang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tuh harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu saya. Betul. Nah, berarti tidak kate sangkut pautnya yang cerita aku tadi dengan kate. Salah berarti tadi saya. Itu pendapat yang salah. Nah, Ustazah, ini ada pertanyaan dari kawan aku atas nama Mbak Dian. Ini katanya cak mana cara mendapatkan laki yang baik dan kaya di tengah krisisnya ekonomi. Nah, itu susah dijawab. Karena jodoh, ajal, rezeki itu kan Allah yang ngatur ya. Kita manusia tuh hanya disuruh untuk berusaha. Kalau tadi baik kayo galak wong nama itu, tapi hidup tidak semudah itu. Betul. Harus ada pilihan-pilihan. Jadi kuncinya sih kok kalau memang sudah ada jodohnya ya dikompromikan lagi, didiskusikan lagi kemana agak ke depannya. Kemudian yang kedua, jangan salah pilih. Yang penting pertama dia bertanggung jawab, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, dan yang ketiga sayang sama kita. Itu kunci. Nah, jadi untuk Mbak Dian didengar ke baik-baik uji Ustazah. Jadi
apa namanya tetap harus kita tuh juga sadar diri. Ustazah, kita pengen dapat laki cak mano. Jadi laki-laki yang baik-baik itu kan untuk perempuan yang baik-baik. Perempuan yang baik-baik juga untuk laki-laki yang baik-baik. Tapi yang di kisah Fir'aun itu Fir'aun itu baik dengan bininya, manjanya bini. Tapi dari segi akidah, yang membedakan mereka dari segi akidah. Kalau masalah kasih sayang, cinta, Fir'aun itu lebih besar cintanya sama Asia tuh, sama Asia ya. Iya, Asia. Nah, cuman ketika menyangkut tauhid, keyakinan, mereka beda. Tuh. Berbeda. Istilah kata tuh Fir'aun tuh kafir, Asia tuh Islam. Islam. Artinya ini apa istilahnya? Dari segi apa kehidupan ya duniawi, apa kebutuhan Asia tuh Fir'aun penuhi, saking cintanya dia sama Asia. Tapi ketika Asia tidak mengakui dia sebagai Tuhan, karena Asia bertuhan kepada Allah, itu yang membuat mereka pecah. Tuh. Itu ya, sampai mereka tuh bercekcok. Iya, Fir'aun itu bertanggung jawab, Bu. Betul. Jadi kalau ada yang ngomong Chinese, tidak apa-apa punya laki bejat, Fir'aun sama Asia, salah. Fir'aun itu memanjakan Asia justru. Cuman dari segi akidah, jadi harus sudut pandang tuh harus diubah. Tapi kan selama ini kan itu narasinya. Betul. Ya sebenarnya tidak cah itu narasinya. Nah, yang cak Nabi Nuh sama anaknya itu kan berbeda juga itu Ustazah ya? Itu kan ujian. Nah, amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak pun itu ujian. Jadi ketika Nabi Nuh mentauhidkan Allah, anak dan bininya kan tidak. Itu ujian dari Allah. Nah, apa kita harus ngalah dengan mereka? Tidak, kan itu. Oke, Ustazah, tentunya sangat menariknya Ustazah pembahasan kita pada hari ini. Nah, pemirsa, alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang masih bersama-sama tetap bersama kami. Terakhir nih Ustazah, kesimpulan untuk para pemirsa PAL TV yang masih bersama kita. Silakan Ustazah. Buat pemirsa PAL TV dimanapun berada, dalam rangka menghadapi krisis ekonomi global ini, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah penguatan mental dan spiritual, meliputi kekuatan iman, kemudian tawakal, ikhtiar, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengelola finansial dan juga ikhtiar yang harus kita lakukan melalui pertama kita harus lebih mengutamakan kebutuhan dari keinginan, yang kedua berikhtiar untuk mencari usaha-usaha lain supaya kita ada pemasukan dan lain sebagainya, dan yang ketiga adalah hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Oke, Masya Allah, tentunya sangat menariknya Ustazah. Iya. Lah kemana-mana cerita kita Iya. nih. Lah global. Ustazah, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di studio 2 PAL TV ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Ustazah. Amin. Nah, terima kasih juga untuk pemirsa PAL TV, Macik BC yang masih di rumah, yang masih setia bersama kami. Tetap saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat dari pukul 15.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Saya Hania Sabita bersama staf yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan.
Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan main lah. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya, jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mana bunyinya tuh ceritanya tuh? Aman. Nah, jak julaan, masuk juga gut sedikit kamu. Lupa Cek Mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana? Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, dulu makan kita, Bu.
Duduk dulu, Bu. Inilah yang kamu makan, Bu. Mana yang Uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar.
aku nih lah di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah Mi, kita nih makan di dalam ini Bay. Sama Bay, makan luar makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar nih. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap baju go. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju pi. Ya siap-siap lah. Ya, Nek. Yo, makan di luar kita ya. Ada ya. Yo. Serius pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil Sarominya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Akhirnya kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Ada. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Woi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kok ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Liburan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau ini telat nih, yang telat. dan berarti deh. Hati-hati kau yang kau. Ayo, kita. Ayo, Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kagak nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokok yuk. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep pening pala aku nih. Tiba-tiba pening nih. Maguan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku situ. Oh, coba aku makan obat injuan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya.
Cek, cepet Cek. Aku Cek. Calmannya tuh Cek. Kembaliin, kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi Cek. Aku ada gok dulu. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami.
keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di Klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya. Kalau diabetes lebih kepada pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat, ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh, ya. Jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadu padankan tadi, bukan hanya obat saja. Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat, tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah, inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala. Ini perlu ada relaksasi, dan bahkan kalau misalkan vertigo. Nah, vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang. Makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah, ini perlu ada pembukaan tadi. Nah, ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Begitu, Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya pemirsa. Nah, tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak, tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional, kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini, Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah, ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik, Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya, Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus, jadi setiap obat habis, beli obat habis, kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik.
Maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak. Oh, enggak tinggi. ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Apa Stroke-nya tadi? apa Stroke-nya dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Iya. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya? Kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul cuman Bu. Udah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya Pak. Pusingnya ya Bu, baik. Ya. Jadi seperti ini Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala ya Bu, ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Ya. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan kalau hanya obat dan obat saja ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Ya, itu di situ lebih dominasinya di situ Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Pak, ini sampai ke mata Pak ya Pak. Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Gelir ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik. Gitu. Karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang dibawa nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Nah, itu karena komplikasi tadi apa diabetes sama kolesterol. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya. Tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, saya ngelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa ngelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Ya, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung. Ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan. Gitu Jadi ya? titik
titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini Jangan sampai terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Bukannya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata oh Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya. Pulangnya pas jam 5, silahkan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya, untuk Anda ada servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga, jadi mungkin nanti kita jelaskan kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Dan Bapak Yono ya? Silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Oh, darah tinggi, hipertensi ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik, baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya? Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, Dewi. boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Budi kan jelaskan Pak Yono. Silakan. Baik. Jadi hipertensi ya. Oke. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure, nah menjadikan tadi. Ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah itu kan ininya. Nah kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya, saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti. Kalau kami sering terapi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya. Untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total biar sampai sembuh. Nah ini yang kadang-kadang ada satu tadi statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih kenapa? Nah karena tadi perlu ada penanganan, bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat, ya. Jadi satu paket ini, satu dipadu-padankan, insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal, biar jangan turun naik, ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, amin ya untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah ini kalau ibunya Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik, baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya, jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya, karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi, gitu. Ya. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Gimana, Bu? asam lambung, Iya Bu. Biasanya apa ya? Terus kok di badan tuh terasa Lemas? Keringat dingin terus. Gitu. Keringat dingin terus dada sering sek-sekan Bu ataupun senit-senit ya Bu? Kalau perut mual. Perut mual ya Bu, diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya, di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Sudah 1 minggu. Iya Bu?
1 minggu. Satu minggu ini. Baik, Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini, ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik, ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak Ibu mungkin ini baru seminggu atau 2 minggu, bisa nanti herbalnya bisa dengan kunyit ya. Kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis, harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya, itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu, tapi didiamkan, tapi sering kumat dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda, dan ini dia pemirsa tayangannya. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan Klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun.
Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus tampak masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuma kemarin kolesterolnya itu 740. Ya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400, baik. Baik, ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau denyut jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantung yang mengambil, itu tidak bisa keambil Pak. Nah di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo Pak? Ya, halo ya. Pak. Nah itu terjadi akhirnya pembengkakan dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya Pak, diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya. Untuk awalan ya Pak, itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus, memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami, alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi, ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga Pak. Iya, ini perlu ada penanganan Pak. Silahkan segera mungkin, karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah dalam waktu dekat Pak, insya Allah saya mau sowan. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan Pak ya Allah, tapi dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat, harus dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali.
Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan glokro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak? Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu rasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Iya, tapi kalau saya melakukan aktivitas itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Beku gitu Pak. Kenceng ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya baru umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Iya. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar. Ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya. Biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami Pak Hermawan ya. Ya, Mas ya. Untuk kesembuhan total banyak sekali yang seperti Anda. Bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya Pak ya. Baik silakan. Nanti bisa langsung datang. Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut ya. Itu aja. Iya. Lagi. Soalnya dulu saya tuh pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan-pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti di ini kok bisa diperbaiki total. Ya. Baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis lengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, kabut asap terlihat menyelimuti kota Palembang. Kondisi ini terpantau di kawasan Jembatan Ampera akibat dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Berikut laporan selengkapnya. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Saya Vinia Kasali dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung di Jembatan Ampera untuk memantau lebih lanjut mengenai kondisi udara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Pemirsa, hari ini 14 Agustus 2026 terpantau kondisi di lokasi terlihat masih banyak kabut dikarenakan kebakaran lahan yang sedang marak terjadi. Dan juga pemirsa, seperti yang akan Anda lihat, di sini masyarakat masih menjalankan aktivitas seperti biasanya walaupun saat ini masih terpantau banyak sekali kabut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi ini, saat ini saya sudah bersama Bapak Ki Agus Iskandar Tohar. Halo Pak Iskandar. Halo juga. Ya, ini bagaimana Pak tanggapannya tentang kabut asap di musim kemarau ini? Iya, jangan ada pembakaran lagi, dihimbau masyarakat Palembang. Ya, di stop pembakarannya. Iya, betul. Untuk harapannya bagaimana Pak? Ya, harapannya seluruh masyarakat Palembang lah, jangan ada pembakaran lagi. Mesti ada yang kontrol, wali kota ada wakil wali kotanya, turun tangan. Kalau gubernur nggak usah, urusi jalan aja. Jangan parah seperti tahun kemarin kabutnya. Iya Pak. Baik itu saja Pak. Hah? Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami mengenai kabut asap yang sedang terjadi di kota Palembang ini. Pemirsa, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian juga masyarakat dihimbau untuk tetap memakai masker agar tidak terkena polusi udara. Mungkin itu saja laporan dari kami. Saya Vinia Kaseli dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Sementara itu pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah di kota Palembang. Meski kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah masih berlangsung normal. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk kota Palembang. Kondisi ini pun menjadi perhatian khususnya terhadap siswa-siswa yang sedang bersekolah. Namun Kepala SD Negeri 94 Palembang, Kemas Ibrahim, mengatakan hingga kini aktivitas belajar mengajar masih berlangsung seperti biasanya. Kegiatan di luar ruangan juga tetap dilakukan karena kabut asap dinilai belum mengganggu aktivitas sekolah. Siswa pun belum diwajibkan menggunakan masker. Kalau memang ada dampaknya, misalnya kebetulan kan di sini pembiasaan jam 6.40. Kalau memang terasa asapnya, maka kita akan mengimbau siswa itu menggunakan masker. Meski demikian, pihak sekolah akan menghimbau seluruh siswa menggunakan masker apabila kabut asap semakin tebal dan mulai mengganggu aktivitas maupun kesehatan siswa. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Di Puskesmas Pakju, Palembang, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat meningkat dan diperkirakan kembali bertambah pada Agustus seiring memburuknya kondisi kabut asap. Dokter Fungsional Puskesmas Pakju, Dr. Dia Sunarno, mengatakan sepanjang Juli terdapat sekitar 100 kasus ISPA yang ditangani pihaknya. Kasus didominasi pasien usia dewasa dengan keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat hingga demam. Memasuki Agustus, kasus ISPA diperkirakan kembali meningkat menyusul kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, serta menutup rapat pintu dan jendela rumah agar asap tidak masuk. Juli mungkin 100-an. Lebih malah.
Itu dok, mungkin peningkatannya dari dibanding sebelum mulai adanya kebun asap bagaimana dok? Hampir menuju 2 kali lipat mungkin bisa diperkirakan di bulan Agustus ini. Selain itu, warga diminta rutin mencuci tangan dan mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Oh, Nem. Peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu berdua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepet begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mana baik, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah. Anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan. Dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sebelah. Mari. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galau. Keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Malah tak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih yang ibaratnya emang aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Payo sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Payo Melo. Payo. Melo. Kuliah. UKB aja. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari
hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun ini tetap tersedia dan tidak terganggu karena menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak mengalami gangguan. Menurutnya, penanganan Karhutla menjadi prioritas bersama, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat. Pemantauan titik api juga terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem pemantauan yang dimiliki TNI dan Polri, di antaranya melalui Kodam, Korem, serta Polda. Pemprov sendiri ada aplikasinya untuk mengeksekusi pemadaman itu tidak bisa sendiri. Artinya ada Manggala Agni, ada masyarakat itu sendiri, TNI, Polri, semua terlibat. Kita sudah all out. Gubernur Herman Deru menegaskan, saat ini perhatian pemerintah tidak hanya pada penanganan kebakaran, namun juga pada dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat tidak terpapar udara tidak sehat akibat asap Karhutla. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP, mengundang Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sumsel, serta 3 Kepala Kantor Pertanahan di Sumatera Selatan. Sayangnya, pihak yang diundang tidak hadir dan hanya diwakili petugas yang dinilai tidak membidangi permasalahan yang akan dibahas. Rapat dengan pendapat Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menindaklanjuti atas hasil dan rekomendasi Pansus Perkebunan serta hasil pembahasan Komisi 2 DPR RI dengan ATR BPN Sumsel berjalan dengan hasil tidak memuaskan. Pasalnya, Kakanwil ATR BPN Sumsel serta 3 Kepala Kantor Pertanahan yang diundang ternyata tidak hadir dalam RDP dan hanya diwakili petugas yang tidak pada bidangnya. Atas kondisi tersebut, Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan berencana menyampaikan surat kepada Kementerian ATR BPN yang juga akan ditembuskan kepada Komisi 2 DPR RI untuk mempertimbangkan pergantian Kakanwil ATR BPN Sumsel dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang tidak hadir. Ke Komisi 2 DPR RI untuk minta dievaluasi keberadaan Kakanwil Provinsi Sumatera Selatan dan Kantah. Karena kami anggap melecehkan lembaga ini. Resmi undangan kita sampaikan. Sementara itu, Kanwil Kementerian ATR BPN Sumsel melalui PLH Kakanwil ATR BPN Sumsel menjelaskan jika saat ini Kakanwil sedang di Jakarta dan terkait laporan hasil Pansus Perkebunan Sumsel dan DPR RI Komisi 2, saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh pihak Kanwil Kementerian ATR BPN Sumsel untuk segera dilaporkan ke pusat. Lagi dikumpulkan untuk dibahas dan akan kami dilaporkan ke kementerian juga. Itu Pak, terkait dengan Pak Kanwil tidak bisa karena mereka lagi diklat di Jakarta. Itu. Tim Liputan PAL TV. Sejalan dengan Perlinsos yang kini digencarkan pemerintah pusat, pemerintah Kota Palembang mengupayakan percepatan dalam aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD
yang ditargetkan dapat mencapai 20% hingga akhir tahun 2026 ini. Usai kegiatan di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang pada Kamis 13 Agustus, PLH Sekda Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin menerangkan, percepatan aktivasi IKD dilakukan karena diperlukan penerima manfaat ketika ingin mendapatkan bantuan sosial melalui NIK yang diverifikasi di aplikasi Perlinsos. Selain itu, IKD juga memudahkan dalam update data para penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Ki Agus Sulaiman Amin menerangkan, jika saat ini capaian aktivasi IKD di Palembang masih rendah, dan untuk itu ditargetkan hingga akhir tahun 2026 aktivasi IKD dapat mencapai angka 20%. Untuk mencapai target aktivasi IKD tersebut, kontribusi berbagai pihak diperlukan, seperti dari Disduk Capil, Dinsos, maupun dari BPS, Camat, Lurah, hingga tingkat RT. Udah berapa persen Pak? Jadi capaian kita masih rendah. Jadi target kita 2026 ini harus 20%. Nah, mungkin lagi langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Capil ya. Jadi dinas Capil, Kementerian dari dinas sosial, termasuk juga dari BPS, sama-sama untuk mensosialisasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi. Alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebir paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, harga daging ayam ras masih merangkak naik di Pasar Lembabang, Palembang. Harga tinggi kini mencapai Rp44.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat minat beli warga menurun dan pedagang mulai kehilangan pelanggan. Dari pantauan PAL TV di Pasar Lembabang, Palembang, harga daging ayam ras kini tembus Rp44.000 per kilogram. Dibandingkan 2 pekan lalu, harga masih Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pedagang terpaksa mengurangi stok hingga 50% dari biasanya. Untuk menghabiskan stok, pedagang terpaksa menurunkan harga menjadi Rp42.000 per kilogram. Minat beli warga ikut menurun. Pembeli kini hanya membeli setengah dari jumlah biasanya. Kalau bisa solusinya harga turun. Ya, solusinya turun, murah. Ya harganya terlalu tinggi sudah. Berkurang, biasa 3 bekol jadi bekol setengah. Biasa gitu. Iya, jadi berkurang. Pembeli juga berkurang. Tidak mampu lagi sudah. Langganan sama Pak? Sama baik, langganan juga berkurang. Tolonglah dituruni, kita kan banyak yang nak dibeli nih. Ya susah lah. Biasa dapat setengah kilo kan? Iya. Jadi setengah kilo. Kilo beli setengah. Warga berharap pemerintah segera mengendalikan harga agar kenaikan daging ayam tidak terus membebani masyarakat. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Rewa menegaskan akan melakukan langkah perbaikan pasar ikan modern atau PIM setelah kondisi pasar yang terdapat di Jalan MP Mangkunegara tersebut menarik perhatian publik karena dinilai tidak terawat dan kian memprihatinkan. Diungkapkan oleh Wali Kota Palembang Ratu Rewa, pasar ikan modern akan disulap menjadi pasar modern yang menyediakan berbagai kebutuhan di lantai pertama dan juga menjadi destinasi hiburan masyarakat untuk di lantai 2. Untuk perbaikan pasar ikan modern, pihak PUPR sudah diminta untuk memastikan kelayakan bangunan, serta Dinas Perikanan diminta untuk memastikan pengelolaan aset dalam 3 minggu. Sehingga penataan diupayakan dimulai di tahun 2026 ini. Untuk pasar ikan modern, kemarin saya sudah ada paparan. Harapan saya ini akan menjadi sebuah pasar modern yang bisa menghimpun menjadi pasar, tidak hanya sekedar pasar, tetapi menjadi destinasi.
Wali Kota Palembang menegaskan pasar ikan modern terbengkalai karena terkendala fungsi yang hanya terbatas dalam satu segmen. Namun hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perikanan sehingga pasar ikan modern dapat difungsikan secara umum. Sandi Pratama, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ruas tol Palembang-Betung dipastikan selesai pada Desember 2026 dan dipastikan dapat digunakan pada arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan lintas timur Palembang-Betung. Pembangunan tol ruas Kayu Agung Palembang-Betung dipastikan akan selesai pada Desember, sehingga dapat digunakan secara fungsional, terutama untuk menyambut arus mudik dan arus balik pada libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, selain difungsionalkan pada bulan Desember mendatang, ruas tol Palembang-Betung juga dapat difungsionalkan jika terjadi kemacetan di ruas jalan lintas timur Palembang-Betung. Ini kabar gembira bahwa sudah fix, yakin bahwa untuk Palembang-Betung itu di Desember ini sudah fungsional. Sementara itu, Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya, Iwan Hermawan mengatakan, untuk pembangunan tol dari Betung menuju Jambi, saat ini masih terkendala pembebasan lahan, namun pembangunannya dipastikan selesai akhir tahun 2027. Tadi memang ada beberapa tantangan lah di sana, seperti tadi yang diceritakan oleh beliau, ada kawasan hutan yang harus diselesaikan dengan secara khusus ya. Tapi yang jelas dengan komunikasi yang intensif antara kami HK dengan Pemprov, Pemda dengan Pak Asisten 1 itu bisa segera kita selesaikan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ngapa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil begawe, ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya
lah berubah semenjak dia S2. Mah, taulah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini mah, pokoknya dia tuh lebih apa ya? Ay dah, mana susah juga ngatokannya aku. Ay pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 Kesehatan Masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih Yan, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Ay cana kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Ya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, usai mendengarkan laporan kinerja dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia
dalam rangka HUT RI ke-81 tahun. Gubernur Sumatera Selatan pastikan sejalan dengan kebijakan dan arahan dari pusat demi kesejahteraan bangsa. Usai mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, program-program yang dijalankan berjalan cukup baik. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung apapun program pemerintah pusat untuk kesejahteraan bangsa. Semua progresnya kita lihat sangat baik dan daerah, provinsi, kabupaten kota siap mendukung apapun Presiden programkan untuk kebaikan negara ini. Beberapa hal disampaikan Presiden Prabowo, diantaranya pemaparan 121 kebijakan transformatif, capaian program MBG, layanan kesehatan gratis, serta penertiban pertambangan ilegal dan penegakan hukum kekayaan alam. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nurmayah meresmikan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 13 Agustus. Peresmian ini juga sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru, yang diharapkan dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan, guru, teman, budaya sekolah, serta membangun semangat belajar. Menurut Bupati, Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan sekedar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi juga merupakan wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah Kamis 13 Agustus meresmikan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Lampung Timur, sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Menurut Bupati, Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan sekedar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah yang menghadirkan pendidikan inklusif, berkualitas, juga berkelanjutan. Kalau sesuai kebutuhan lapangan belum sampai. Bahkan masih banyak anak-anak desil 1, 2, 3 yang masih belum terakomodir di SR. Tetapi tahap awal ini kita merekrut 9 rombel, kurang lebih 270 siswa. Di sisi lain, kepada siswa baru, Bupati meminta MPLS dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman, budaya sekolah, serta membangun semangat belajar. Saya usahakan untuk diri saya, karena keinginan saya ingin mengikuti Eskul Paskibra, karena saya bercita-cita ingin menjadi Akmil, Angkatan Militer. Sekolah Rakyat di Lampung Timur diharapkan mampu menjadi salah satu pintu bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita. Karena menurut Bupati Lampung Timur, setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan menatap masa depan. Dari Lampung Timur, Lampung, Rizky Gunawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Dari Sumatera Selatan, Guyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata, karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya, tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, kantor Gubernur Sumatera Selatan dihiasi ornamen kemerdekaan bernuansa merah putih. Lalu seperti apa situasinya? Berikut reportasenya. Halo pemirsa PAL TV, apa kabarnya? Senang sekali Sarah Evisra bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa PAL TV, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sudah hitungan hari. Nah, seperti apa persiapan yang ada di kantor Gubernur Sumatera Selatan? Kami akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan bagaimana persiapan yang ada di kantor Gubernur Sumsel. Ikuti terus saya. Nah, pemirsa PAL TV, kalau dari pantauan saya bersama juru kamera Eki Saputra untuk situasi terkini yang ada di kantor Gubernur Sumsel ini sudah rampung 100%. Terlihat untuk tiang bendera sudah sangat ready pemirsa dan sudah dipersiapkan juga bendera merah putihnya. Lalu untuk ornamen sendiri Anda bisa lihat di belakang Rara sudah rapi, tertata rapi juga. Untuk rumput lokasi juga sudah sangat bersih dan untuk ornamen merah putih juga sudah terpasang memang melambangkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan juga terlihat di sepanjang jalan protokol juga terpasang baliho peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemirsa PAL TV, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan juga bahwasannya untuk puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti akan diadakan upacara langsung di Geria Agung Palembang. Dan untuk situasi terkini di sana juga kita akan melihat seperti apa kondisi di sana. Namun untuk situasi di sini, tepatnya di kantor Gubernur Sumatera Selatan terpantau lengang, tidak ada aktivitas yang memadai dan tentunya kita harapkan agar pada saat puncak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya berjalan dengan lancar, aman, tertib. Dan juga pemirsa PAL TV, sejumlah ornamen tentunya dan ada sign-in bertema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tepat di belakang itu sudah terpasang dengan cantik tentunya untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026. Sekian saya Rara Evisra bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Pemirsa, mendekati perayaan HUT RI ke-81, Wali Kota Palembang menegaskan larangan untuk para ASN maupun OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk meminta sumbangan kepada masyarakat sebagai kontribusi kegiatan HUT RI. PLH Sekda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin mengatakan, Wali Kota Palembang telah mengeluarkan perintah jajaran pemerintah Kota Palembang dilarang mengedarkan proposal sumbangan untuk HUT RI ke-81 tahun.
jika memang akan mengadakan kegiatan HUT RI ke-81, jajaran pemerintah Kota Palembang diminta tidak membebani masyarakat. PLH Sekda Kota Palembang menegaskan, instruksi tersebut akan diawasi ketat sehingga jika ada pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Perintah dari Pak Wali bahwa untuk 17 Agustus ini camat, lurah, pokoknya seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang tidak boleh mengedarkan sabu. Jadi kalaupun itu kegiatan harus dilaksanakan oleh dinas kecamatan, silakan dilaksanakan, tetapi tidak membebani masyarakat. Sandi Pratama, PAL TV. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik, totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.